Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2681. Kumpulan 9 kematian. Jika kamu pergi ke realm battlefield sekarang, itu masih terlalu cepat, kata Lin Piaoswei dengan serius. Kekejaman realm battlefield jauh melampaui imajinasimu. Anda harus membuat persiapan yang lebih memadai. Ling Han mengangguk, dan tidak menyebutkan lebih lanjut tentang realm battlefield. Kereta itu melaju dengan sangat cepat. Dengan makhluk yang terbuat dari logam surgawi sebagai tenaga kuda, kecepatannya secara alami luar biasa. Itu melakukan perjalanan dari satu bidang ruang ke bidang berikutnya, dan mereka tiba di pegunungan lebih dari selusin hari kemudian. Setelah memasuki pintu tertentu, rantai pegunungan yang awalnya tak berujung menjadi semakin luas, seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang berbeda. Mereka semua turun dari kereta, dan lembu emas itu tergeletak dengan malas, tampak sangat santai. Mereka berlima berjalan perlahan ke depan. Ada bangunan di setiap puncak gunung, dan kadang-kadang mereka bisa melihat anak-anak tertawa. Mereka tidak malu sama sekali. Sebaliknya, mereka terus menatap Ling Han dan yang lainnya, dan anjing hitam besar itu menjadi fokus utama perhatian mereka. Lagi pula, sangat jarang melihat anjing yang tampak busuk mengenakan celana dalam dari besi. Bibi Sue, siapa mereka? Bibi Sue, kamu kembali? Bibi Sue, apakah kamu membawa makanan enak untuk kami? Anak-anak semua berkumpul, mengobrol dengan penuh semangat. Lin Piaoswei selembut air. Saat dia mengeluarkan beberapa barang untuk dibagikan kepada anak-anak ini, dia mulai memperkenalkan Ling Han dan yang lainnya, tentang siapa ini, dan siapa itu. Disinilah klan Lin berada, tapi bukan hanya klan Lin. Itu juga termasuk kerabat dari klan Lin. Misalnya, kerabat ibu Lin Piaoswei semuanya tinggal di sini. Anggota klan Lin berjumlah sekitar ratusan ribu. Ada raja surgawi yang tak terhitung jumlahnya di klan Lin. Tetapi hanya ada sekitar 10 yang telah mencapai tingkat yang mulia surgawi, yang merupakan jumlah yang sangat kecil. Dengan bimbingan dari yang mulia surgawi tingkat ke-7, jumlah yang mulia surgawi masih sekecil itu. Ini menunjukkan betapa sulitnya menjadi yang mulia surgawi. Dipimpin oleh Lin Piaoswei, Ling Han bertemu dengan Lin Xiaoyang. Ini adalah putra tertua Lin Luo, serta pemimpin klan Lin Clan saat ini. Lin Luo, sementara itu, terus-menerus berjaga di realm battlefield. Yang mulia surgawi tingkat ke-7 adalah kekuatan utama dalam pertahanan melawan histeria, jadi bagaimana mungkin dia bisa menemukan waktu untuk kembali? Lin Xiaoyang tampak berusia 20-an. Dia muda dan tampan, dan memiliki tubuh yang ramping. Dia tidak memancarkan tekanan sedikit pun, dan tampak biasa seperti orang lain. Inilah yang dimaksud dengan kembali ke diri sejati seseorang. Salam, senior. Ling Han membungkuk hormat. Kaisar Hujan, perawan penyihir Rou, dan anjing hitam besar juga memberi hormat, dan bahkan permaisuri menekan harga dirinya, dan membungkuk sedikit. Temperamen Lin Xiao yang sangat mirip dengan putrinya, acuh tak acuh dan tenang, seolah-olah dia tidak pernah bisa marah. Dia melambaikan tangan dengan acuh, dan berkata, "Saya telah mendengar banyak tentang Anda. Anda cukup mengesankan. Saya, serta saudara muda Zhou, keduanya memiliki harapan yang sangat besar dari Anda. Untuk berpikir bahwa yang mulia surgawi tingkat ke-6 akan benar-benar memberikan pujian setinggi itu. Jika ini diketahui orang lain, Ling Han pasti akan langsung terkenal. Saya bukan tipe orang yang suka mendengarkan basa-basi. Jika Anda ingin membayar saya, maka tingkatkan tingkat kultivasi Anda sesegera mungkin, kata Lin Xiaoyang. Aku sudah membuka kolam 9 kematian untukmu.
Piao Sui akan membawa kalian semua ke dalam dan menjelaskan cara menggunakannya. Yang mulia tingkat ke-6 secara alami sangat sibuk. Ling Han dan yang lainnya semua mengangguk. Sudah sangat baik bahwa Lin Xiaoyang berhasil menemukan waktu untuk bertemu dengan mereka. Lin Piao Sui membawa mereka pergi, dan mereka segera tiba di puncak gunung. Ada sebuah kolam di puncaknya, dan memancarkan kabut berwarna hijau yang dipenuhi dengan esensi herbal. Ini adalah kolam 9 kematian, kata Lin Piao Sui. Ling Han dan yang lainnya semua terkejut. Kolam ini dipenuhi dengan aura kehidupan, sehingga harus disebut kolam kehidupan. Mengapa itu dinamai Pool of Nine Deaths? Lin Piao Sui menggelengkan kepalanya. Semua ciptaan langit dan bumi luar biasa. Dalam kematian yang ekstrim, kehidupan akan dipupuk, dan dalam kehidupan yang ekstrim, niat membunuh yang hebat juga akan disembunyikan. Dia berhenti. Di dasar kolam ini, ada pohon suci. Itu adalah asal kayu yang melampaui Dao dan bergegas ke ketinggian surga ke-9. Sayangnya, itu mengumpulkan kecemburuan langit dan bumi, dan ketika mencoba menerobos ke tingkat yang mulia surgawi, ia gagal dan mati. Inti dari pohon dewa berlimpah, dan merupakan obat yang sangat berharga. Tetapi ketika pohon dewa mati, ia disambar petir dari langit dan bumi. Jadi niat membunuh yang tak terbatas juga tersembunyi di dalamnya. Setelah itu, kumpulan ini disempurnakan lebih lanjut oleh sesepuh klan kami, yang memasukkan sejumlah besar ramuan hebat. Seiring dengan kekuatan pemuja surgawi tingkat ke-7, esensi herbal di dalamnya menjadi semakin menakjubkan. Namun, pada saat yang sama, niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya juga menjadi semakin ganas. Jika Anda masuk, hanya ada peluang yang sangat kecil untuk bertahan hidup, kata Lin Piao Sui dengan sungguh-sungguh. Namun, jika kamu bisa selamat dari niat membunuh dalam efek obat, manfaatnya juga tidak terbatas. Ling Han memandang ke arah permaisuri, gadis penyihir Rou, dan kaisar hujan. Mereka bertiga mengangguk padanya. Mengapa kamu tidak melihat kakek anjing hitam besar itu melolong? Apakah menurut kalian kakek anjing adalah tipe orang yang takut mati? Kami akan mengingat kebaikan ini dalam-dalam. Ling Han dan yang lainnya semuanya berkata kepada Lin Piao Sui, mengabaikan anjing hitam besar itu sepenuhnya. Lin Piao Sui mengangguk. Ini semua demi dunia. Dengan kekuatan klan Lin, sebenarnya mereka tidak lagi membutuhkan rasa terima kasih dari Ling Han dan yang lainnya. Motif mereka sangat sederhana, menentang histeria. Kamu bisa masuk ke kolam untuk berkultivasi, dan aku akan menjaga kalian semua, lanjutnya. Ling Han dan yang lainnya tidak dicadangkan sama sekali saat mereka masuk ke dalam kolam. Seketika, gelombang energi kehidupan yang sangat besar melonjak ke tubuh mereka, mendorong kultivasi mereka ke atas dengan cepat. Guyuran, anjing hitam besar juga melompat masuk. Anjing sialan, kamu sudah berada di tahap puncak surga ke-9. Untuk apa kamu turun? Saya hanya ingin menyerap beberapa nutrisi. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak lagi, jawab anjing hitam besar itu tanpa malu-malu. Semua orang sudah lama terbiasa dengan betapa tidak tahu malunya anjing hitam besar itu, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, melainkan berkonsentrasi untuk menyerap energi di dalam air kolam. Tapi dengan sangat cepat, ekspresi mereka berubah. Energi ini terlalu keras. Pada awalnya, mereka masih bisa mentolerirnya, tetapi segera menjadi tsunami destruktif yang mengamuk di tubuh mereka, praktis menghancurkan tubuh mereka dengan kekuatan yang ekstrim. Ini bukan hanya perasaan. Segera, mereka menemukan tanda darah muncul di tubuh mereka. Itu pertanda pembuluh darah di tubuh mereka pecah. Kamu harus tinggal sehari penuh di dalam kolam, atau tidak hanya tidak akan bermanfaat sama sekali. Itu malah akan mengakibatkan kerugian, kata Lin Piao Sui dari pinggir lapangan. FACK, kakek anjing telah ditipu. Jika saya tahu tentang ini, saya tidak akan masuk, anjing hitam besar itu melolong. Dia sudah berada di tahap puncak surga ke-9, jadi tidak mungkin dia akan meningkat lebih jauh.
Dia terlalu serakah, dan tidak tahan melihat keuntungan orang lain sementara dia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Karena itu, dia tanpa malu-malu turun bersama mereka, dan akibatnya, dia tidak menderita apa-apa. Ling Han dan yang lainnya semuanya bertahan dengan gigi terkatup, terus menyerap efek obat, dan mengubahnya menjadi kemajuan untuk tingkat kultivasi mereka. Setelah sehari, 4 orang dan seekor anjing buru-buru melompat keluar. Semuanya terengah-engah tanpa henti, terutama anjing hitam besar itu. Dia bahkan menangis. "Ayo, serang aku," kata Lin Piaosui. "Kalian harus bergerak untuk mengaktifkan efek obat sepenuhnya. Jika tidak, efek obat keras semacam ini akan menumpuk di tubuh Anda, dan memberikan efek yang sangat kuat pada Anda." 4 manusia dan 1 anjing bertukar pandang, dan semuanya bergerak, melancarkan serangan terhadap Lin Piaosui. Meskipun dia tampak tidak wajar, dia adalah Pseudo Heavenly Venerate yang bermartabat dan agung. Jika dia benar-benar menjadi serius, dia tidak perlu terlalu banyak gerakan untuk menghapus semuanya. Sekarang, itu hanya untuk membantu Ling Han dan yang lainnya bergerak sebentar, jadi Lin Piaosui secara alami tidak akan habis-habisan. Sebaliknya, dia menggunakan dirinya sebagai target, dan tidak peduli bagaimana 5 elit besar mengeroyoknya, dia hanya membubarkan serangan mereka, dan tidak akan membalas. Mereka bertarung selama 10 hari penuh sebelum dia akhirnya berhenti. Ling Han dan yang lainnya memeriksa diri mereka sendiri, dan menemukan bahwa tingkat kultivasi mereka sebenarnya sedikit meningkat. Itu benar-benar langkah maju yang sangat kecil, dan sedikit diabaikan. Namun, memiliki kemajuan seperti itu hanya dalam 10 hari sangatlah mengejutkan. Chapter 2682, Puncak Surga ke-8. Efek obat telah disempurnakan, dan langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam Pool of Nine Deaths lagi untuk menyerap lebih banyak lagi. Namun, ekspresi wajah ke-4 orang dan seekor anjing itu sangat jelek. Seseorang tidak bisa hanya melihat kegembiraan yang ditimbulkan oleh peningkatan level kultivasi, itu juga sangat menyakitkan. Mereka merasa seperti hampir runtuh, tidak ada yang ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Selain itu, Pool of Nine Deaths tidak hanya dibesar-besarkan, kecerobohan sesaat akan benar-benar menyebabkan kematian. Ling Han melompat lebih dulu. Tak perlu dikatakan, hanya memikirkan tentang ekspresi sombong dan mendominasi He Yufeng memberi Ling Han motivasi tanpa akhir untuk menginjak-injak bajangan ini. Ini membutuhkan kekuatan, dan Pool of Nine Deaths akan bisa memberinya kekuatan. Jadi bagaimana jika dia harus melalui rasa sakit? Setelah Ling Han, Kaisar Hujan memasuki kolam tanpa ragu sedikit pun, diikuti oleh permaisuri. Dia mungkin sangat tsundere, tetapi keinginan hatinya untuk mengejar kekuatan juga sangat kuat. Gadis penyihir Rou ragu-ragu, dia benar-benar ingin menjadi kuat, tetapi memikirkan rasa sakit yang dia alami sebelumnya membuatnya mundur. Peningkatan tingkat kultivasi tidak perlu terburu-buru, karena akan selalu ada Ling Han. Anjing hitam besar itu bertekad untuk tidak masuk ke dalam kolam. Dia sudah pernah ditipu, jadi dia pasti tidak ingin mengalaminya lagi. Lin Piaosui kemudian berkata, "Meskipun kamu berada di puncak surga ke-9, kolam 9 kematian ini masih akan membuatmu baik. Itu dapat meningkatkan kekuatan pertempuranmu dan membuatnya lebih halus." Anjing hitam besar itu menyeringai, tetapi setelah mempertimbangkannya cukup lama, dia akhirnya memasuki kolam lagi. Kakek anjing sakit sampai mati. Dosa macam apa yang telah dilakukan kakek anjing? Dia berteriak keras. Lin Piaosui benar-benar terdiam. Bagaimana mungkin ada pria tak tahu malu seperti itu? Jika Anda tidak tahan, maka Anda dapat memilih untuk tidak masuk. Namun setelah Anda memasuki kolam, Anda masih terus berteriak seperti bansi. Itu benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Setiap orang menyerap efek obat untuk 1 hari, dan kemudian menggunakan 10 hari berikutnya untuk menyempurnakan efek obat. Kultivasi mereka melonjak. Setengah tahun,
1 tahun, 10 tahun. Waktu berlalu. Setelah lebih dari 30 tahun, Lin Piaoswei berhenti mengawasi mereka karena dia menemukan bahwa 3 orang dan 1 anjing tidak hanya memiliki ketekunan yang besar, tetapi juga kekuatan dan bakat alami terbaik, dan benar-benar dapat menahan diri dari efek pengobatan. Selain itu, kelompok berempat termasuk Ling Han juga bisa bertarung satu sama lain untuk menyempurnakan efek obat, dan tidak lagi membutuhkan dia untuk mengawasi mereka sepanjang waktu. Dia adalah Pseudo Heavenly Venerate, sudah cukup bahwa dia telah menjaga mereka selama lebih dari 30 tahun. Ling Han dan yang lainnya terus berkultivasi, menanggung penderitaan yang ditimpakan pada tubuh mereka, dan terus maju meski melalui kesulitan yang ekstrim. Selama masa ini, mereka berempat telah mengalami beberapa rintangan berbahaya yang hampir merenggut nyawa mereka. Untungnya, tekad mereka sangat kuat, dan mereka selamat. 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, dan akhirnya 700.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Ling Han telah mencapai puncak surga ke-7, dan memenuhi syarat untuk menuju surga ke-8. Tidak perlu melunakkan fondasinya lagi, karena keempatnya mengalami situasi hidup dan mati setiap hari, jadi fondasi mereka secara alami kokoh. Juga tidak perlu memiliki pemicu untuk terobosan mereka, karena mereka terlibat dalam pertempuran hampir setiap hari. Selain itu, indeks evolusi mereka adalah 11 atau 12, jadi menerobos secara alami adalah sesuatu yang biasa saja. Ling Han pergi lebih dulu, dia harus melalui kesengsaraannya. Kesengsaraan 8 surganya sudah memiliki kekuatan puncak surga ke-9, tetapi ini pada dasarnya adalah batasnya. Ketika Ling Han menerobos ke surga ke-9 di masa depan, kesengsaraan yang akan dia lalui mungkin hanya pada level ini. Bahkan jika kekuatan kesengsaraan akan sedikit lebih besar dari ini, tidak mungkin itu akan jauh lebih besar. Kuang, langit dan bumi memamerkan kekuatannya untuk menghentikan Ling Han melangkah lebih jauh. Namun, karena Ling Han telah mengembangkan Indestructible Celestial King Physique ke tingkat Great Accomplishment, fisiknya hanya sedikit lebih buruk daripada Divine Metal. Kesengsaraan surgawi dapat menyerangnya sampai dia berlumuran darah. Tetapi hanya itu saja, itu tidak akan bisa berlanjut lebih jauh. Suatu hari kemudian, kesengsaraan surgawi menghilang. Namun Ling Han tidak menunjukkan tanda-tanda santai. Bahkan di surga ke-8, dia masih tidak dapat bersaing dengan Pseudo Heavenly Venerate, jadi dia masih harus terus berkembang. Kembali ke Pool of Nine Deaths, Ling Han mengubur dirinya dalam kultivasi. Ratusan ribu tahun kemudian, Permaisuri dan Kaisar Hujan masing-masing menerobos. Waktu berlalu, 7 juta tahun kemudian, Ling Han telah meningkatkan kultivasinya ke puncak surga ke-8. Tetapi dia menemui hambatan, dan tidak dapat mendorong pintu untuk mencapai surga ke-9. Sebaliknya, Permaisuri dan Kaisar Hujan membuat kemajuan besar, dan mereka akan menyusulnya di tingkat kultivasi. Han kecil, surga ke-9 adalah batas dari peraturan. Level ini tidak mudah untuk ditembus, kata anjing hitam besar itu. Kamu perlu mengalami dunia dan memahami peraturannya sebelum kamu dapat mengambil langkah terakhir ini. Ling Han mengangguk. Monarch Star akan dapat memasuki surga ke-9 tanpa kesulitan. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia dapat menyaksikan tingkat kultivasinya melambung hanya dengan duduk diam. Seseorang masih harus melalui rute yang diperlukan, dan proses yang diperlukan tidak dapat ditiadakan. Hanya saja bagi sebagian orang, bahkan jika mereka mengambil rute seperti itu, mereka mungkin tidak akan pernah bisa mencapai akhir. Namun Ling Han tidak hanya bisa berjalan dengan mulus, tetapi juga mencapai akhir dengan sangat cepat. Kakek anjing hampir selesai di sini. Sudah waktunya bagi kita saudara untuk pergi keluar. Nak, ketika kamu mencapai surga ke-9, kamu mungkin akan bisa bertarung bahkan Pseudo Heavenly Venerates. Anjing hitam besar itu meraung. Kalahkan bajangan kecil He Yufeng itu. Dia baru memasuki alam Pseudo Heavenly Venerate sedikit lebih awal, tidak ada yang hebat tentang itu. Ling Han mengangguk.
dan memutuskan untuk pergi dengan anjing hitam besar terlebih dahulu. Sedangkan permaisuri, perawan penyihir Row, dan kaisar hujan akan melanjutkan kultivasi mereka di sini. Gadis penyihir Row kadang-kadang memasuki kolam 9 kematian untuk berkultivasi, tetapi waktu yang dia habiskan untuk masuk sekali sudah cukup bagi yang lain untuk masuk lebih dari selusin kali, sehingga peningkatan tingkat kultivasinya jauh dari Ling Han dan yang lain. Permaisuri dan yang lainnya setuju bahwa Ling Han dan anjing hitam besar akan pergi dan kembali ke Akademi Bela Diri terlebih dahulu. Setelah lebih dari 10 hari bepergian dengan tergesa-gesa, keduanya kembali ke Akademi Bela Diri. Dalam sekejap mata, lebih dari 7 juta tahun telah berlalu, dan keributan besar yang disebabkan oleh Ling Han sebelumnya secara alami telah mereda sejak lama. Namun, ketika orang kadang-kadang mencatat nama Zhang San atau Li Si di batu abadi, itu akan membuat orang menyesali bahwa pernah ada karakter yang sangat mengesankan dengan tingkat kultivasi langit ketujuh yang telah melukai Pseudo Heavenly Venerate di dalam Akademi Bela Diri. Tentu saja, jika bukan karena orang-orang yang hadir saat itu, sebagian besar dari mereka masih akan meragukan keaslian kejadian tersebut. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Surga Ketujuh menyakiti Pseudo Surgawi mulia? Ling Han dan anjing hitam besar itu sangat rendah hati, dan diam-diam memasuki Akademi Bela Diri tanpa menarik perhatian siapapun. Namun, Akademi Bela Diri hanya sebesar itu, dan tidak peduli seberapa rendah tim yang terdiri dari 1 orang dan 1 anjing, mereka masih diperhatikan, dan ini segera menyebabkan gelombang di dalam Akademi Bela Diri. Namun, peristiwa besar yang telah diantisipasi semua orang, untuk Ling Han berperang melawan He Yufeng sekali lagi, tidak terjadi, karena He Yufeng telah meninggalkan Akademi Bela Diri jutaan tahun yang lalu, dan dikatakan bahwa dia telah pergi ke medan perang alam. He Yufeng secara alami diperparah, tapi itu pasti bukan karena Ling Han. Tidak peduli seberapa anehnya Seven Heaven Celestial King, itu tidak akan membuatnya memiliki rasa urgensi. Sebaliknya, itu karena Lin Piaosui, yang juga seorang Pseudo Heavenly Venerate. He Yufeng merasa sangat kecil di depan Lin Piaosui, yang mendorongnya untuk dengan tegas memutuskan dirinya untuk pergi ke realm battlefield, berusaha untuk meningkatkan kecakapan pertempurannya melalui pertempuran berdarah. Bajangan itu seharusnya menganggap dirinya beruntung. Kalau tidak kakek anjing pasti akan memukulinya sampai mati, anjing hitam besar itu berteriak, setelah dia menghela nafas lega. Ling Han menggelengkan kepalanya, meskipun kekuatan kita telah meningkat pesat, masih tidak mungkin untuk mengatasi rintangan yang merupakan Pseudo Heavenly Venerable Tier. Kami jelas bukan tandingan He Yufeng. Pada saat itu, Ling Han telah menggunakan 2 teknik penghormatan surgawi pada saat yang sama dengan mengorbankan dirinya sendiri, tetapi itu hanya menyebabkan He Yufeng mengalami cedera ringan dan sedikit berdarah. Mengingat bahwa dia sekarang telah meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat berikutnya, He Yufeng paling banyak akan sedikit lebih terluka. Selain itu, He Yufeng telah menerima pukulan itu karena dia takut kehilangan muka pada saat itu. Sementara dia sebenarnya bisa mengelak sepenuhnya. Jika Ling Han akan melawan He Yufeng lagi, apakah pihak lain masih dibatasi oleh kesepakatan 10 langkah? Namun, selama aku bisa sampai ke surga ke-9, mata Ling Han bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat itu, dia tidak akan takut bahkan pada Pseudo Heavenly Venerate. Chapter 2683, Pedang Iblis Surgawi mengalami kesengsaraan. Ling Han percaya bahwa ketika dia mencapai surga ke-9, dia akan memiliki kekuatan untuk berperang melawan Pseudo Heavenly Venerate. Ini karena dia telah ditempa oleh Void Particle Energy selama ini. Faktanya, dia telah lama menjadi Pseudo Heavenly Venerate, tetapi tidak diketahui seberapa besar kesenjangan kekuatan antara dia sebagai Pseudo Heavenly Venerate dan Pseudo Heavenly Venerate yang sebenarnya. Namun, begitu Ling Han memasuki surga ke-9, dan dia bahkan tidak perlu mencapai puncaknya, dia kemudian akan benar-benar dapat berdiri di level yang sama dengan Pseudo Heavenly Venerate.
Dan jika dia mencapai puncak surga ke-9, maka dia akan menjadi Pseudo Heavenly Venerate terus-menerus, dengan kemampuan untuk benar-benar menghancurkan Pseudo Heavenly Venerate lainnya. Mengapa ini? Ini karena Pseudo Heavenly Venerate lainnya menggunakan kekuatan unik langit dan bumi untuk meredam tubuh mereka, tetapi Linghan menggunakan energi partikel void. Void particle energy adalah salah satu dari 6 kekuatan dasar dunia kejadian, dan secara alami lebih kuat daripada kekuatan unik tersebut. Ini adalah keunggulan dalam hal kualitas. Masalahnya sekarang adalah Linghan harus menerobos ke surga ke-9 terlebih dahulu. Segera, seorang pengunjung dari klan Wang tiba lagi. Itu masih Wang Yangming, yang terus bekerja sama dengan Linghan atas nama klan Wang. Setelah jutaan tahun, klan Wang telah mengumpulkan logam surgawi yang cukup. Kamu benar-benar menerobos ke surga ke-8? Wang Yangming tertegun. Dia tahu bahwa Linghan sangat aneh, dan kekuatannya sangat kuat sehingga dia bahkan bisa melukai Pseudo Heavenly Venerate. Tapi sekarang orang ini maju dari surga ke-7 ke surga ke-8 dalam 10 juta tahun. Kecepatan ini memang luar biasa. Linghan mengangguk, dan tidak mengatakan bahwa dia benar-benar telah mencapai puncak surga ke-8, dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke surga ke-9. Apa yang kurang darinya sekarang hanyalah sebuah kesempatan. Keduanya mengobrol sebentar. Linghan sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada klan Wang, sementara Wang Yangming juga mengungkapkan harapannya untuk menjalin kerjasama yang lebih dalam dengan Linghan dan menjalin hubungan yang lebih dalam. Misalnya dengan menikahi putri kecil tertentu dari klan mereka, menyebabkan wajah Linghan untuk tanpa sadar menjadi gelap. Sial, sudah lama sekali, tapi klan Wang masih belum melupakannya. Setelah Wang Yangming pergi, Linghan mulai meningkatkan pedang iblis surgawi. Kali ini, klan Wang telah mengirim lebih dari selusin keping logam surgawi sekaligus, yang seharusnya cukup untuk pedang iblis surgawi untuk naik ke tingkat berikutnya. Setelah mengetahui berita itu, anjing hitam besar itu pun sangat bersemangat, dan berlari untuk menyaksikan kejadian tersebut. Saat Linghan mengeluarkan pedang iblis surgawi, logam pemakan diaktifkan secara naluriah, dan segera mulai melahap logam surgawi. Di hadapan devouring metal, sekuat logam surgawi, itu hanya bisa dengan mudah ditelan. Dan karena esensi di dalamnya benar-benar diekstraksi, itu berubah menjadi debu. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Semakin banyak logam surgawi yang ditelan oleh pedang iblis surgawi, alat surgawi ini memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan karakter kuno mulai muncul, tetapi tidak dapat diuraikan. Han kecil, jangan lewatkan satu kata pun. Anjing hitam besar itu membuka matanya lebar-lebar. Ini adalah segel yang mulia surgawi, bahasa yang hanya dapat dipahami oleh yang mulia surgawi, dan dapat berkomunikasi dengan kekuatan fundamental dari dunia Genesis. Namun, yang mulia surgawi dapat memahaminya, tetapi tidak dapat mewujudkannya. Hanya ketika devouring metal ditingkatkan ke Heavenly Venerable Tier barulah itu akan langit dan bumi, yang akan mewujudkan karakter tertinggi ini. Linghan buru-buru melebarkan matanya dengan perhatian penuh. Dia dengan cepat menemukan bahwa isi gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan yang dia lihat di menara hitam agak mirip dengan karakter ini, tetapi mereka jauh lebih rumit dan mendalam. Yang mulia surgawi secara alami melihat sekilas esensi dunia Genesis, dan teknik luar biasa yang mereka ciptakan mungkin merupakan pendekatan berbeda yang mengarah ke efek yang diinginkan sama. Hanya saja Karmic Life Heavenly Venerable hanya mengambil satu langkah saja, jadi paling banyak dia akan mendapatkan wawasan tentang semacam kekuatan fundamental dari alam surgawi, jadi teknik yang dia ciptakan tidak sedalam ini. Namun berkat ini, Karmic Life Heavenly Venerable dapat mewariskan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Jika tidak, bahkan yang mulia surgawi tidak akan bisa menuliskannya. Linghan tidak dapat memahaminya sama sekali, tetapi dia memperoleh banyak wawasan karena dia menyadari bahwa selama karakter seperti itu melayang di benaknya, efisiensi energi partikel void di dalam dirinya meningkat berkali-kali lipat.
Awalnya butuh 1000 tahun untuk merasakan dan mengekstrak partikel void, tapi sekarang hanya butuh 10 tahun. Itu benar-benar meningkat 100 kali lipat. Ini memang luar biasa. Ling Han sangat gembira atas pergantian peristiwa yang tidak terduga. Bahkan jika karakter dari Yang Mulia Surgawi ini tidak memiliki efek lain, dan hanya meningkatkan kemampuannya untuk merasakan partikel void, itu sudah cukup. Ledakan. Pedang Iblis Surgawi tiba-tiba melepaskan cahaya langit yang tak terukur, merobek langit. Gelombang awan petir dapat terlihat, dan kesengsaraan surgawi dengan cepat terbentuk. Han kecil, lari cepat. Alat pemuja surgawi akan menghadapi kesengsaraan, dan dengan kekuatan kita, tinggal di dekatnya berarti mencari kematian. Anjing hitam besar itu dengan cepat meraih Ling Han dan berlari, wajahnya memutih karena ketakutan. Ling Han tidak berani ragu, dan segera mengejarnya. Siu, pedang iblis surgawi melesat langsung ke langit, menghadapi kesengsaraan surgawi. Ada semburan petir, jatuh ke pedang iblis surgawi satu demi satu, waktunya sangat dekat dan sangat menakutkan. Ribuan contoh penempaan, melampaui level logam surgawi. Anjing hitam besar itu menghela nafas. Di masa lalu, kakek anjing telah melihat Karmic Life Heavenly Venerable memurnikan menara 3 alam. Tetapi pada saat itu, Tuan menjadi Yang Mulia Surgawi, sehingga dia dapat membantu menara 3 alam melawan kesusahan surgawi bersama-sama. Tetapi sekarang semuanya tergantung pada pedang iblis surgawi itu sendiri. Jika itu bisa bertahan, itu akan benar-benar melampaui. Gagal, itu akan berubah menjadi debu. Ling Han tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap langit dengan tekad kuat di matanya. Ling Han percaya bahwa pedang iblis suci pasti akan mampu bertahan karena itu adalah alat berharga yang telah dia sempurnakan sendiri. Dengan itu mengikutinya selama bertahun-tahun, karakternya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya. Karenanya, semakin banyak kemunduran yang dihadapi, semakin kuat jadinya. Alat pemuja surgawi menghadapi kesengsaraan, jadi keributan itu begitu hebat sehingga seluruh akademi bela diri disiagakan. Bahkan 2 yang mulia yang bertanggung jawab juga membuka mata mereka dan melihat ke langit. Lapisan batu bata dan ubin tidak bisa menghalangi pandangan mereka. Akan ada alat penghormatan surgawi baru yang muncul. Aneh, tidak ada Yang Mulia Surgawi ketiga di sini. Mungkinkah alat penghormat surgawi ini sebenarnya dimurnikan oleh Raja Surgawi? Betapa beraninya. Apakah mereka tidak takut akan kesengsaraan surgawi yang kejam yang meledakkan inti dari alat berharga itu berkeping-keping, tidak meninggalkan apapun? Kedua yang mulia menghela nafas, dan kemudian menarik pandangan mereka. Mereka adalah Yang Mulia Surgawi veteran. Secara alami, mereka telah menyempurnakan alat penghormatan surgawi di alam mereka sendiri, dan tidak akan memiliki gagasan tentang pedang iblis surgawi. Tentu saja, jika bukan karena pertarungan melawan histeria, yang membuat semua Yang Mulia Surga mengesampingkan prasangka mereka dan bersatu, maka mereka pasti akan mengambil tindakan untuk merebut pedang. Siapa yang mengira bahwa memiliki alat penghormatan surgawi lainnya akan terlalu berlebihan? Suatu hari kemudian, kesengsaraan surgawi menghilang. Pedang iblis surgawi jatuh dari langit, dengan hanya sepertiga dari bilah yang tersisa, dan semuanya tampak kusam dan redup. Tentu saja, tanpa dukungan master, itu tidak akan bertahan. Kedua Yang Mulia Surgawi membuka mata mereka lagi, dan menggelengkan kepala. Orang lain di Akademi Bela Diri juga menyaksikannya. Bahkan jika tidak semua dari mereka mengenali ini sebagai alat pemuja surgawi yang menghadapi kesengsaraan, mereka juga berpikir bahwa pedang iblis surgawi telah gagal naik ke tingkat berikutnya, dan tentu saja tidak lagi memperhatikannya. Dunia ini selalu seperti ini, hanya yang sukses yang akan terkenal selamanya, sedangkan yang kalah hanya akan langsung tersapu ke dalam debu sejarah. Pedang iblis surgawi jatuh dan mendarat di samping kaki Ling Han. Seluruh bilahnya tampak tumpul dan kehilangan semua kesadarannya. Itu benar-benar gagal. Anjing hitam besar itu dipenuhi kekecewaan. Dia telah menantikan kemajuan dari Divine Demon Sword,
dan itu akan menekan Heavenborn di masa depan, melepaskan semangat Karmic Life Heavenly Venerable. Ini sudah menjadi obsesinya, tapi sekarang pedang iblis surgawi gagal naik ke tingkat berikutnya. Itu tentu saja membuatnya sangat kecewa. Ling Han membungkuk, mengambil pedang iblis surgawi, dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak percaya itu akan gagal." Dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Pertama, itu karena kesengsaraan surgawi telah berlangsung sepanjang hari, jadi pedang iblis surgawi memang selamat dari kesengsaraan surgawi. Kedua, ini adalah sesuatu yang terintegrasi dengan niat bela dirinya, keyakinannya yang teguh dan gigih, jadi bagaimana bisa gagal? Chapter 2684 Yun Aokong, anjing hitam besar itu meraih pedang iblis surgawi, dan melihatnya berulang kali, namun akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak ada kehidupan sama sekali lagi. Dia mengibaskan cakarnya. Bagian dari bilahnya jatuh begitu saja, dan dengan hentakan darinya, itu segera berubah menjadi debu. Ketangguhan ini, berapa kali lebih rendah dari Divine Metal? Ling Han mengambil pedang darinya, dan mengedarkan indera surgawinya dengan hati-hati melalui pedang itu. Seperti yang diharapkan, pedang surgawi ini yang awalnya dipenuhi dengan kehidupan dan ketajaman telah menjadi mati dan berat. Tidak ada sedikit pun reaksi darinya, dan itu juga telah kehilangan struktur kokoh pedang iblis surgawi. Itu longgar dan longgar untuk mengatakan apa-apa tentang Ling Han, bahkan jika itu hanya anak berusia 3 tahun, ketukan ringan mungkin akan mengubah pedang iblis suci menjadi debu sejarah. Apakah itu benar-benar sangat terpukul oleh kesengsaraan surgawi sehingga telah sepenuhnya selesai? Ling Han tidak bisa mempercayainya. Dia memindai pedang itu berulang kali. Anjing hitam besar itu mendesah, berbalik, dan pergi. Karena pedang iblis surgawi tidak dapat maju untuk menjadi alat penghormatan surgawi tertinggi, maka mendapatkan yang lain bukanlah rencana yang realistis. Mereka hanya bisa menunggu sampai salah satu dari mereka menerobos ke tingkat yang mulia surgawi. Pada saat itu, adalah mungkin untuk menekan Heavenborn. Namun, mungkin saja kali ini akan datang beberapa tahun kemudian. Ling Han tidak akan menyerah. Dia tetap memegang teguh keyakinannya. Pedang iblis surgawi dapat dianggap sebagai tubuh sekundernya, memiliki sifat uniknya menjadi lebih kuat saat menghadapi kemunduran. Bagaimana mungkin itu bisa dipukul mati hanya dengan kesengsaraan surgawi? 3 hari kemudian, perasaan surgawi Ling Han telah mengalir puluhan ribu kali melalui pedang iblis surgawi. Tiba-tiba, dia menyentuh satu titik. Titik ini dapat diabaikan, dan sangat mudah baginya untuk melewatinya dalam sekejap. Namun Ling Han menemukan bahwa ada sepotong kehidupan yang tersisa di dalam titik ini. Dia mempelajarinya dengan hati-hati, dan sedikit senyuman muncul di sudut bibirnya beberapa saat kemudian. Kehidupan seperti ini melampaui Divine Metal. Meski hanya sepotong, itu bisa menekan semua dalam hal kualitas. Pedang iblis surgawi memang selamat dari kesengsaraan mulia surgawi, tetapi karena tidak memiliki perlindungan dari tuannya, itu juga sangat sulit untuk menjalani kesengsaraan mulia surgawi. Membayar harga yang praktis hancur total, pedang itu berhasil bertahan. Jadi, setelah mengalami kesengsaraan surgawi, itu tidak bersinar cemerlang. Sebaliknya, itu seperti gagal bertahan dari kesengsaraan surgawi, dan langsung jatuh dari langit, jadi semua orang mengira itu telah gagal. Tetapi bahkan jika berhasil, harga ini terlalu besar. Praktis seluruh pedang telah dihancurkan dan diubah menjadi besi tua. Tidak apa-apa, selama intinya masih ada, itu bisa diperbaiki. Ling Han berpikir, bahkan untuk seorang kultivator, selama mereka selamat dari kesengsaraan surgawi, tidak peduli seberapa parah lukanya, mereka dapat disembuhkan. Pada saat itu, kekuatan mereka akan melonjak dan melampaui kekuatan mereka sebelumnya sepenuhnya. Setelah pedang iblis surgawi diperbaiki, itu akan menjadi alat yang mulia surgawi yang benar-benar tertinggi, dan naik ke tingkat terkuat itu. Ling Han tidak memberitahu anjing hitam besar itu,
dan memutuskan untuk menunggu sampai pedang iblis surgawi pulih untuk memberi kejutan pada orang ini. Selanjutnya, Ling Han mulai meramu pil alkimia. Karena dia sudah menerima bayaran dari klan Wang, dia harus memenuhi waktu yang dijanjikan. Selain itu, klan Wang sebelumnya telah mendukungnya bahkan jika itu berarti menjadi musuh klan He. Ling Han harus mengakui hutang ini. Setelah bekerja selama beberapa bulan, Ling Han akhirnya menyelesaikan misinya. Ketika Wang Yangming datang, Ling Han bertanya kepadanya tentang kejadian baru-baru ini di Akademi Bela Diri. Selain dari fakta bahwa He Yufeng telah pergi ke Realm Battlefield, begitu juga dengan Heavenborn. Heavenborn masih merupakan Seven Heaven, tapi kenapa dia bisa pergi ke Realm Battlefield? Itu wajar karena fisiknya terlalu luar biasa. Fisiknya berada di level Divine Metal, dan pertahanannya mencapai Pseudo Heavenly Venerable Tier. Jadi, selama dia berhati-hati, setidaknya dia masih bisa membantu di sana-sini di Realm Battlefield. Ling Han ragu-ragu, haruskah dia pergi ke Realm Battlefield? Dia belum membuat keputusan, tapi berita kepulangannya sudah menyebar di Akademi Bela Diri, yang juga menyebabkan beberapa orang mengunjunginya. Hanya beberapa hari kemudian, seseorang muncul di depan kediamannya. Rasanya seperti seseorang akan mati. Dia menggedor pintu Ling Han dengan kuat dan keras. Ini terlalu vulgar. Ling Han membuka pintu, dan melihat seorang pria muda berusia 20-an berdiri di ambang pintu. Ada 4 pita cahaya warna-warni melilitnya. Vitalitasnya sangat energi dan penuh dengan semangat kepahlawanan. Pria ini sangat tampan, tetapi sangat disayangkan bahwa kebanggaan pada ekspresinya terlalu kuat. Seolah-olah dia memandang rendah seluruh dunia, seolah-olah semua orang harus berlutut di depannya. Jadi kamu adalah Ling Han? Pemuda ini bertanya dengan berani. Pak, Ling Han mengirimkan tamparan tepat. Bagaimana pemuda itu bisa mengelak? Segera, dia dikirim ke tanah dengan serangan ini, pingsan sepenuhnya. Betapa kejam, Ling Han menggelengkan kepalanya. Meskipun dia menggunakan kekuatan superiornya untuk menggertak seseorang yang lebih lemah, dan telah menjadi yang pertama bergerak, fakta bahwa hanya surga keempat yang berani memperlakukan Raja Surgawi surga ke-8 seperti ini dengan sendirinya merupakan tindakan provokasi. Bahkan jika dia dipukuli, dia pantas mendapatkannya. Ling Han tidak khawatir dia telah melanggar aturan Akademi Bela Diri. Selain itu, Ling Han diam-diam tinggal di rumah, dan tidak meremehkan siapapun. Bukankah pihak lain hanya meminta untuk dipukuli? Ling Han membanting pintu hingga tertutup dan kembali, terus memelihara pedang iblis surgawi. Pedang ini memiliki asal yang sama dengan Ling Han. Niat bela dirinya dapat merangsang pemulihan pedang iblis surgawi, dan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan. Pria muda itu hanya berbaring seperti itu di depan pintu Ling Han. Akan ada orang yang lewat sesekali, dan ketika mereka melihat ini, mereka tidak bisa menahan perasaan geli. Bukankah itu Yun Aokong dari klan Yun? Bintang Raja Surga keempat, dan klan Yun menaruh harapan yang sangat tinggi padanya. Mengapa dia berbaring di sini? Bukankah ini tempat tinggal Ling Han, pembawa malapetaka itu? Yun Aokong pasti membuat marah Ling Han, dan itulah sebabnya dia tersingkir. Tapi sepertinya tidak ada konflik antara dia dan Ling Han, kan? Aku tidak mengerti. Ketika berita ini menyebar, banyak sekali orang yang berencana mengunjungi Ling Han menyerah. Bagaimana Ling Han bisa begitu sombong? Bahkan tuan muda dari klan Yun tidak layak masuk. Meskipun Yun Aokong hanyalah Raja Surgawi keempat, Tetua Agung klan Yun adalah yang mulia surgawi tingkat ketiga. Mungkinkah Ling Han benar-benar berhubungan dengan klan Lim? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu mendominasi? Yun Aokong baru sadar kembali setelah kedinginan selama 3 hari penuh. Dia buru-buru bangkit berdiri. Ekspresinya sedikit bingung, tetapi segera, dia menjadi marah karena penghinaan. Dia benar-benar pingsan di sini. Meskipun dia tidak tahu berapa lama telah berlalu, itu pasti bukan waktu yang singkat. Pasti ada orang lain yang menyaksikan rasa malunya. Berengsek. Peng.
Peng, peng. Dia mulai mengetuk pintu lagi. Setelah beberapa saat, pintu akhirnya terlihat terbuka, memperlihatkan wajah Ling Han yang dipenuhi dengan ketidaksabaran. Ling Han, kamu terlalu sombong. Saya dari klan Yun, Peng. Tangan Ling Han turun, dan tamparan lain membuat Yun Aokong pingsan. Dia tidak bisa diganggu dengan apapun Yun Clan, Ma Clan, atau Wocha Makalit. Saat ini, fokusnya sepenuhnya pada memperbaiki pedang iblis surgawi. Kebetulan ada orang yang menyaksikan ini, dan berita itu langsung menyebar ke seluruh akademi bela diri. Tuan muda dari klan Yun telah tersingkir di depan pintu Ling Han 2 kali berturut-turut. Ketika semua orang mendengar berita ini, pertama-tama mereka tertawa terbahak-bahak, lalu menggelengkan kepala. Ling Han benar-benar orang yang berani menentang Pseudo Heavenly Venerate, dia bahkan tidak mengambil hati klan Yun. Benar, klan He juga memiliki tetua agung yang merupakan yang mulia surgawi tingkat keempat, dan Ling Han juga masih terlihat tidak terlalu takut. 3 hari kemudian, Yun Aokong perlahan kembali sadar. Seluruh wajahnya memerah, dan ekspresinya menjadi gelap. Sebagai pewaris paling luar biasa dari generasi klan Yun saat ini, dia secara alami tumbuh di bawah perlindungan banyak orang sejak kecil. Selain itu, siapa yang tidak akan memberikan wajah kepada yang mulia surgawi tingkat ketiga? Karena itu, dia belum pernah mengalami kemunduran sebelumnya. Tapi di tempat ini, dia telah tersingkir bahkan sebelum dia selesai berbicara, dan hanya berbaring di depan pintu orang lain seperti itu, terekspos sepenuhnya ke elemen. Dia benar-benar akan menjadi gila. Namun, mengingat misinya, Yun Aokong dengan paksa menahan amarahnya. Lagi pula, dia tidak bisa kembali dengan menyedihkan seperti ini. Benar, dia mengetuk pintu lagi, tapi kali ini dia menggunakan lebih sedikit kekuatan. Dia akhirnya belajar pelajarannya. Chapter 2685, Hutang Lama. Beberapa saat kemudian, Ling Han keluar untuk membukakan pintu. Ling Han, aku dari Yun, Peng. Yun Aokong yang malang berbicara hanya beberapa kata sebelum tersingkir lagi. 3 hari kemudian, dia perlahan datang untuk ketiga kalinya. Reaksi pertamanya adalah membunuh Ling Han, dan dia akan menelan dan mengulitinya hidup-hidup. Tetapi mengingat bagaimana dia telah tersingkir 3 kali berturut-turut, dia akhirnya sadar akan kenyataan. Ling Han adalah pria hebat yang berani menentang bahkan Pseudo Heavenly Venerate. Sebenarnya, dia tidak percaya pada rumor semacam ini. Agar Raja Surgawi Langit Ketujuh mampu melukai Pseudo Heavenly Venerate, bukankah itu lelucon terbesar di dunia? Tapi sekarang, dia mulai mempercayainya. Paling tidak, keberanian orang ini sungguh luar biasa. Dengan pemikiran seperti itu, Yun Aokong akhirnya mempelajari pelajarannya, dan mengetuk pintu dengan hati-hati. Pintu terbuka, dan Ling Han muncul. Saya Yun Aokong. Salam, kakak senior Ling. Yun Aokong mengoreksi sikapnya dan membungkuk ke arah Ling Han dengan tinjunya terkepal. Dia merasa tidak nyaman. Dia tidak akan tersingkir dengan satu serangan lagi, kan? Dia sudah trauma. Pada akhirnya, Ling Han tidak bergerak lagi. Setelah beberapa kali, pemuda ini akhirnya mengerti arti aturan dan bagaimana menghormati orang lain. Dia bertanya, apa itu? Mulut Yun Aokong sedikit berkedut. Dia telah tersingkir 3 kali, dan akhirnya berhasil mendapat kesempatan untuk berbicara dengan serius. Itu benar-benar sangat sulit. Memikirkan urusannya di sini, kesombongannya kembali. Aku datang atas nama klan Yun untuk meminta kakak senior Ling membuat pil alkimia untuk kita selama 100 juta tahun gratis. Pak, kata-katanya baru saja jatuh, dan dia sekali lagi disingkirkan dengan bersih oleh Ling Han. Ling Han menggertakkan giginya, bahkan jika mereka datang kepadanya, membawa berbagai macam harta alam, meramu pil alkimia masih sesuai dengan suasana hatinya saat itu. Apakah setiap anggota di klan Yun ini kepalanya ditendang oleh keledai? Mereka benar-benar menuntut agar dia membuat pil alkimia untuk mereka selama 100 juta tahun gratis. Sialan,
Idiot. Saat ini, dia tidak lagi membutuhkan Divine Metal. Yang dia butuhkan adalah bahan-bahan yang dapat membantu meningkatkan fisiknya ke level fisik logam surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Ini mungkin tidak seberharga logam surgawi, tetapi mereka aneh dan langka, dan tingkat kesulitan untuk mendapatkan bahan semacam itu telah meningkat beberapa ratus kali lipat. Dia telah meminta klan Wang untuk mencari atas namanya, tetapi mungkin saja dia tidak akan dapat mengumpulkan semuanya bahkan setelah beberapa ratus juta tahun. Jadi, bahkan jika klan Yun datang dengan Divine Metal juga, dia tidak akan menghargai mereka, apalagi ketika mereka menuntut agar dia melakukannya secara gratis. Apakah mereka pikir dia bodoh? Kali ini, kekuatan Ling Han jauh lebih kuat karena Yun Aokong baru sadar setelah 7 hari. Menggelengkan kepalanya, dia mengangkat tangan untuk menggosok kepalanya, dan ekspresinya menjadi pucat. Sekarang, kepalanya bengkak seperti labu. Ling Han, dia memaksa keluar dengan gigi terkatup, tapi dia belum mengatakan semua yang ingin dia katakan. Tidak mungkin dia akan kembali begitu saja, jadi dia hanya bisa mengetuk pintu lagi. Pintu terbuka untuk mengungkapkan Ling Han. Jangan bergerak. Biarkan aku menyelesaikan kata-kataku. Yun Aokong buru-buru berseru, dan bahkan menggunakan tangannya untuk melindungi kepalanya. Dia benar-benar trauma dengan pukulan yang berulang-ulang. Melihat bagaimana Ling Han tidak memukulnya, dia buru-buru berseru, jangan berpikir bahwa klan Yun kita sudah bertindak terlalu jauh. Tetua kami mengatakan bahwa Anda tidak boleh lupa bahwa makam Raja Surgawi dihancurkan karena Anda. Ling Han sedikit terkejut sebelum kesadaran segera menyadarkannya. Ketika dia kembali untuk melaporkan masalah konspirasi Desolate Moon, menyebabkan Zhou Heng turun tangan dan dengan paksa menghancurkan makam Raja Surgawi, hanya sedikit orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Itu karena sebagian besar dari mereka telah dipengaruhi oleh Ki Hitam, yang merupakan tekad histeria, jadi mereka hanya bisa dibunuh. Sebenarnya, dia telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada mereka. Kalau tidak, jika puluhan ribu Pseudo Heavenly Venerates muncul, siapa yang tahu kerusakan menakutkan seperti apa yang akan ditimbulkan. Namun, beberapa kekuatan mengira bahwa Ling Han lah yang telah memotong salah satu sumber pendapatan mereka. Menurunkan pil naga. Di luar, tidak ada yang berani menjual Ascending Dragon Pills secara terbuka, karena benda ini terlalu kotor. Itu dibentuk dengan diairi dengan darah dan daging Raja Surgawi, tetapi kekuatan besar ini dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan klan mereka sendiri. Ketika mereka semua kuat, mereka secara alami memiliki suara yang lebih besar dalam berbagai hal, dan kemudian dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Demi ini, mereka bahkan telah mengirim klan mereka sendiri ke sana. Dan salah satu contohnya adalah Raja Surgawi Hantu Azure. Tetapi dengan masalah yang disebabkan oleh Ling Han, makam Raja Surgawi benar-benar hilang, yang secara alami memotong pasokan pil naga naik juga. Sudah pasti bahwa banyak kekuatan besar akan marah dengan ini. Klan Yun adalah yang pertama mencari dia untuk perhitungan. Mereka tidak bisa menuntut kompensasi dari Ling Han secara langsung. Lagi pula, masalah makam Raja Surgawi tidak bisa didiskusikan secara terbuka. Untungnya, Ling Han juga seorang alkemis yang hebat, jadi mereka mendapat ide untuk memintanya membuat pil alkimia untuk mereka selama 100 juta tahun gratis. Sungguh delusi, Pak. Ling Han menjatuhkan Yun Aokong dengan pukulan lain. 9 hari kemudian, Yun Aokong akhirnya sadar kembali. Kali ini, dia tidak mengetuk pintu lagi, melainkan berbalik dan pergi. Dia akhirnya mengatakan semua yang ingin dia katakan. Karena Ling Han begitu keras kepala, dia hanya menunggu untuk menghadapi kemarahan klan Yun. Namun, hanya untuk mengatakan beberapa kata sederhana ini, Yun Aokong sebenarnya telah tersingkir 5 kali. Memikirkannya saja membuatnya tertekan, dan dia mengutuk Ling Han setengah mati di dalam hatinya. Setelah Yun Aokong pergi, beberapa orang lagi mengunjungi Ling Han. Mereka sopan, atau akan mengancam. Namun,
Semua yang mereka katakan kurang lebih sama, dan itu menuntut agar dia memberi kompensasi kepada mereka atas kerugian yang ditimbulkan akibat penghancuran makam Raja Surgawi dengan meramu pil alkimia untuk mereka secara gratis. Ling Han secara alami mengabaikan mereka semua. Baik itu memukuli mereka atau mengusir mereka, dia melakukan semuanya. Jika bukan karena fakta bahwa tidak pantas membunuh orang di Akademi Bela Diri, dia lebih suka tanpa ampun sehingga dia akhirnya bisa mendapatkan kedamaian. Setelah Yun Aokong dan yang lainnya kembali dan menggambarkan sikap Ling Han, hal itu secara alami menimbulkan ketidaksenangan besar dari berbagai kekuatan besar. Seperti yang mereka lihat, Ling Han telah menghancurkan makam Raja Surgawi, dan sekarang dia benar-benar akan menyelinap pergi, melupakan masalah itu sepenuhnya. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Tidak lama kemudian, banyak Raja Surgawi Surga ke-9 masuk ke Akademi Bela Diri, berencana untuk berurusan dengan Ling Han. Adapun Yang Mulia Surgawi, semua Yang Mulia Surgawi telah pergi ke medan perang alam sesuai kesepakatan mereka. Mereka hanya bisa kembali untuk masa istirahat setelah berjuang selama bertahun-tahun. Jadi, apakah Anda adalah kekuatan tingkat ketiga, tingkat keempat, atau tingkat kelima Yang Mulia Surgawi? Tidak mungkin Anda bisa meminta campur tangan dari Yang Mulia Surgawi. Lagi pula, masalah besar macam apa ini? Untuk meminta Yang Mulia tingkat ketiga atau tingkat keempat untuk ikut campur hanya untuk berurusan dengan Raja Surgawi Surga ke-7? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Ling Han telah maju ke surga ke-8. Ketika Raja Surgawi Langit ke-9 bergerak, selama jumlah mereka cukup, mereka bahkan bisa menentang Pseudo Heavenly Venerate, jadi menekan Raja Surgawi Surga ke-7 yang lemah tentu saja tidak menjadi masalah. Di dalam tempat tinggal, Ling Han menghela nafas lega. Dia membentangkan tangannya, dan sebuah pedang kecil tergeletak di telapak tangannya. Itu benar-benar sangat kecil, panjangnya tidak sampai setengah inci. Tetapi meskipun mungkin terlihat kecil, itu memancarkan aura yang menakutkan, dan bahkan Yang Mulia Surgawi akan tergerak. Alat penghormatan surgawi. Dengan pengasuhan Ling Han, Divine Demon Sword telah pulih ke ukuran sekarang dari ukuran awalnya. Itu tumbuh seperti anak kecil. Peng, peng, peng. Tepat pada saat ini, ketukan terdengar dari pintu lagi. Ling Han menghela nafas. Apakah dia benar-benar terlalu ramah? Dan itulah mengapa orang terus datang untuk membuat masalah baginya. Dia berdiri, dan pedang iblis surgawi juga langsung tertutup karat. Ukurannya tumbuh dengan cepat. Potongan-potongan logam ini semuanya telah jatuh dari Divine Demon Sword, jadi mereka juga memiliki tingkat efek pengasuhan tertentu. Dia keluar untuk membuka pintu. Luar biasa. Sebenarnya ada lebih dari 30 Raja Surgawi ke-9 berdiri di depan pintunya. Mereka semua telah melepaskan aura mereka, sama sekali tidak keberatan. Selain mereka, ada juga anak muda seperti Yun Aokong. Mereka, di sisi lain, berdiri sangat jauh, semuanya menyilangkan tangan di dada, dan menatap Ling Han dengan dingin. Mereka hanya ingin melihat Ling Han diinjak ke tanah. Karena mereka semua adalah korban, dan telah menderita sebelumnya di tangan Ling Han. Ling Han, kamu benar-benar sangat berani. Anda masih menolak untuk mengakui kejahatan Anda setelah menyebabkan masalah besar seperti itu. Raja Surgawi Surga ke-9 berbicara dengan teguran, secara langsung menyelesaikan kejahatan Ling Han. Ling Han tersenyum tipis. Yang terbaik adalah tidak mengungkap masalah makam Raja Surgawi. Jika kalian tersesat sekarang, aku juga tidak akan repot untuk turun ke level yang sama dengan kalian. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Chapter 2686. Dikelilingi. Raja Surgawi Surga ke-9 secara alami tidak akan menganggap serius ancaman semacam ini. Belum lagi fakta bahwa Ling Han hanyalah surga ke-7. Bahkan jika dia adalah Pseudo Heavenly Venerate, lalu kenapa? Sekitar 10 dari mereka yang bekerja bersama akan dapat memblokirnya,
dan ketika lebih dari 30 Raja Langit Surgawi tahap puncak bergerak pada saat yang sama, bahkan Pseudo Heavenly Venerate akan sedikit bergidik. Bocah ini tidak masuk akal, sepertinya kita hanya bisa menjatuhkannya. Betul sekali, turunkan dia. Jika kita tidak memberikan pelajaran yang baik kepada orang seperti ini, itu akan merusak prestise Akademi Bela Diri. Kita tidak bisa membiarkan apel buruk seperti ini merusak citra Akademi Bela Diri. Semua Raja Surgawi ini menunjukkan keburukan mereka di sini. Peraturan sedang disalurkan, dan mereka akan bergerak. Mereka cukup arogan untuk benar-benar bergerak di depan umum di Akademi Bela Diri. Mereka tidak takut, karena mereka semua mendapat dukungan dari Yang Mulia Surgawi, dan mereka telah lama memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada dua Yang Mulia yang saat ini menghadap ke Akademi Bela Diri. Tidak apa-apa selama Ling Han kembali ke Akademi Bela Diri tanpa cedera pada akhirnya. Tentu saja, itu juga intinya. Jika para murid terluka di bawah pengawasan mereka, itu juga tidak bisa dimaafkan. Lagi pula itu bukan serangan dari histeria. Mata Ling Han menyapu mereka, dan dia berkata, "Selain anak-anak di belakangmu, kalian semua bukan anggota Akademi Bela Diri. Apakah saya benar? Jadi bagaimana dengan itu?" Raja Surgawi Surga ke-9 ini semua menanggapi dengan jijik. Ling Han mengungkapkan seringai penuh dengan niat membunuh. "Kalau begitu, itu akan baik-baik saja bahkan jika aku membunuh kalian semua. Beraninya kamu." Raja Surgawi Surga ke-9 ini semuanya menegur dengan dingin. Raja Surgawi Surga ke-7 benar-benar berani menyatakan bahwa dia akan membunuh mereka semua. Mereka benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberaniannya. "Ling Han, apakah kamu butuh bantuan?" Suara Du Si terdengar. Dia berdiri dengan bangga di udara, tidak bergerak untuk menyembunyikan aura puncak tahap Nin Heaven-nya. Siapa yang tahu seberapa kuat dia daripada Raja Surgawi Surga ke-9 lainnya? Sangat mungkin indeks evolusinya sudah mencapai 12. "Hehe, jika kamu melakukannya, aku juga tidak keberatan ikut campur." Bisakah Yue juga muncul? Dia menyilangkan tangan di depan dada, matanya memerah. Niat membunuhnya sepertinya sudah tersulut. "Aku juga di sini." Amu muncul di sisi lain. 3 tembakan besar muncul pada saat yang sama, dan mereka semua tampak sangat tidak peduli. Mereka sama sekali tidak mengambil hati Raja Surgawi ke-9 ini. Ling Han tertawa, dan berkata, "Terima kasih. Namun, mereka hanya beberapa sampah. Saya lebih takut bahwa jumlah mereka tidak cukup untuk saya bunuh." Brengsek. Para Raja Surgawi Surga ke-9 itu semua marah karena marah. Itu adalah satu hal yang membuat Amu dan teman-temannya begitu mendominasi. Mereka semua adalah orang-orang aneh yang terkenal, dan diakui secara terbuka bahwa mereka mampu menjadi Yang Mulia Surgawi. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa banyak waktu yang mereka butuhkan. Tapi menurut Ling Han, siapa dia? Dia tidak lain adalah Raja Surgawi Surga ke-7. Apakah dia berpikir bahwa hanya karena dia berhasil membuat He Yufeng berdarah, dia sendiri sudah menjadi Pseudo Heavenly Venerate? Mustahil. "Brat, biarkan aku mengajarimu cara yang tepat untuk berperilaku." Raja Surgawi Surga ke-9 melompat keluar, dan kemudian meraih Ling Han. Serangan ini sangat langsung, menggunakan tingkat kultivasi Raja Surgawi ke-9 untuk mengalahkan Ling Han. Ada 9 surga di tingkat Raja Surgawi. Setiap langkah maju sama sulitnya dengan naik ke surga. Tingkat kultivasi adalah keuntungan terbesar yang bisa dimiliki Raja Surgawi karena peraturan yang dapat mereka ekstrak pada tingkat kultivasi yang berbeda sama sekali berbeda. Ling Han berdiri tanpa bergerak, dan menunggu sampai serangan Raja Surgawi Surga ke-9 ini hampir mencapainya sebelum akhirnya dia melontarkan pukulan. Tapi saat tinju ini bergerak, itu secepat seberkas cahaya. Peng! Tinjunya menembus serangan lawannya, kekuatan pukulannya menembus dalam-dalam. Dan ketika ekspresi Raja Surgawi itu berubah secara dramatis, kekuatan pukulan itu telah mencapai dirinya. Dengan kekuatan penghancur, dia langsung dikirim terbang. Wah!
Raja Surgawi itu roboh ke tanah, memuntahkan darah terus-menerus. Seketika, keheningan mati jatuh. Apa yang sedang terjadi? Raja Surgawi Surga ke-7 benar-benar memukul begitu keras sehingga menyebabkan Raja Surgawi Surga ke-9 muntah darah. Surga ke-8, saat Ling Han bergerak, 8 pita cahaya warna-warni segera muncul di sekelilingnya. Bahkan 10 juta tahun telah berlalu, dan dia telah naik dari surga ke-7 ke surga ke-8. Dia benar-benar aneh, tetapi bahkan jika dia adalah Raja Surgawi Surga ke-8, untuk mengalahkan Raja Surgawi Surga ke-9 dengan satu pukulan. Ini benar-benar terlalu tak terbayangkan. Ekspresi para Raja Surgawi Surga ke-9 semuanya berubah secara drastis. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han sebenarnya sangat kuat. Ini adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Sangat sulit untuk menerobos ke surga ke-9. Tidak peduli seberapa aneh Ling Han, dia juga akan terjebak di surga ke-9 untuk jangka waktu tertentu. Dan setelah dia melewati ambang ini, kekuatannya juga akan melonjak. Jadi, pasti tidak ada yang lemah di antara mereka yang bisa maju ke surga ke-9. Mereka semua adalah elit yang telah mencapai standar yang dibutuhkan. Bahkan petarung besar seperti Amu dan Du Xi hanya akan mampu melawan 4 hingga 5 Raja Surgawi Surga ke-9 pada saat yang bersamaan. Bagaimana Ling Han bisa begitu kuat? Amu dan orang-orang hebat lainnya semuanya menunjukkan sedikit kejutan. Ling Han yang sekarang sudah sepenuhnya dilengkapi dengan kualifikasi untuk melawan mereka. Lalu, bukankah Ling Han bisa menekan mereka begitu dia menerobos? Bagaimana bocah ini berkultivasi? Alasannya sangat sederhana. Itu karena Ling Han menggunakan Void Particle Energy untuk meredam dirinya sendiri. Dia secara teknis adalah Pseudo Heavenly Venerate sendiri, tapi dia masih terbatas pada surga ke-8. Tentu saja tidak ada masalah baginya untuk menandingi Raja Surgawi Surga ke-9 tahap puncak. Pada saat ini, semua Raja Surgawi Surga ke-9 merasa muram. Mereka akhirnya tahu bahwa itu bukan karena Ling Han senang menyombongkan diri sehingga dia berani mengatakan hal seperti itu. Tetapi karena dia benar-benar memiliki kekuatan, dan kekuatan ini mencapai tingkat yang jauh melampaui imajinasi siapapun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada lebih dari 30 Raja Surgawi Surga ke-9 tahap puncak di sini. Selama kita semua bekerja sama, itu masih masalah kecil bagi kita untuk mengalahkan bocah ini, kata Raja Surgawi ke-9 dari klan Yun. Betul sekali. Lebih banyak Raja Surgawi mengangguk. Raja Surgawi Surga ke-8 hanyalah Raja Surgawi Surga ke-8. Dihadapkan dengan kekuatan seperti mereka, bahkan Pseudo Heavenly Venerate harus mundur beberapa langkah. Ling Han menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan datar, "Hari ini, saya akan menggunakan kepala Raja Surgawi Surga ke-9 seperti Anda untuk membangun reputasi saya. Saya benar-benar ingin melihat apakah ada orang lain yang berani mengulurkan kaki mereka ke arah saya di masa depan." Pembicaraan tak tahu malu. Semua Raja Surgawi Surga ke-9 meledak dengan amarah. Ling Han tidak membuang kata-kata lagi. Dia sudah pindah. Peng. Mengerahkan kekuatan dari kakinya, dia menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya langsung melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa. Jangan pernah berpikir untuk lari. Semua Raja Surgawi Surga ke-9 buru-buru berangkat mengejar, takut Ling Han akan melarikan diri. Ling Han sendirian, tapi ada banyak Raja Surgawi ke-9. Sangat tidak mungkin mereka semua memiliki kecepatan yang sama. Selain itu, untuk mencegah Ling Han melarikan diri, Raja Surgawi yang lebih cepat secara alami akan berlari dengan kecepatan penuh, tidak berani menahan sedikit pun. Dengan cara ini, lebih dari 30 Raja Surgawi langsung menjadi barisan panjang orang. Pada saat inilah Ling Han tiba-tiba berbelok. Dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian menyerbu kembali ke bawah, tinjunya melambai dengan marah. Gulungan 9 transformasi surgawi sudah disalurkan, dan dengan kekuatan tinju Ling Han saat ini, bahkan Pseudo Heavenly Venerate harus mengalami cedera yang cukup besar jika mereka terkena.
Bagaimana mungkin Raja Surgawi yang paling depan berharap bahwa Ling Han benar-benar berani berbalik dan menyerang balik ke arah mereka? Dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Dia buru-buru memusatkan semua kekuatannya ke tangannya, yang dibungkus dengan dao besar saat dia bergegas maju untuk menghadapi serangan masuk Ling Han. Peng! Mereka bertukar pukulan sekali, dan terlihat bahwa tangan Raja Surgawi itu langsung hancur akibat benturan, berubah menjadi serpihan darah dan daging yang berterbangan ke segala arah. Apalagi kulitnya beriak seperti ombak air. Peng, peng, peng. Lengannya tampak seperti masing-masing payung terbuka, hanya menyisakan kerangka-kerangka saat darah dan daging berterbangan keluar dari benturan dalam bentuk busur. Ah! Raja Surgawi itu berteriak kesakitan. Cedera ini benar-benar terlalu serius. Dan dengan penundaan ini, Raja Surgawi lainnya juga menyusul, dan mereka semua mengarahkan serangan masing-masing ke Ling Han. Ling Han hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun, dia hanya berada di surga ke-8, dan bukan Pseudo Heavenly Venerate asli. Bahkan jika dia telah mempersiapkan serangan ini sepenuhnya dan hati-hati, dia hanya menyebabkan cedera serius pada sasarannya, tetapi tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Chapter 2687. Membunuh Raja Surgawi Surga ke-9. Tetapi orang-orang yang melihat pemandangan ini dari bawah benar-benar terpana. Meskipun Ling Han pernah memukul mundur Raja Surgawi ke-9 dengan satu serangan, mungkin saja Raja Surgawi itu ceroboh dan tidak habis-habisan. Namun, situasi saat ini berbeda. Semua orang sudah tahu betapa anehnya Ling Han. Namun lawannya masih terluka oleh satu serangan dari Ling Han, yang berarti kekuatan Ling Han gila. Namun, 30 Raja Surgawi telah mengejar dan mengepungnya. Sudah berakhir sekarang. Setelah jatuh ke dalam pengepungan ini, tidak mungkin bagi Ling Han untuk melarikan diri. Kecuali dia adalah Pseudo Heavenly Venerate. 10 Raja Surgawi di puncak surga ke-9 hanya bisa menghadapi Pseudo Heavenly Venerate dan nyaris tidak berhasil mengikat. Tetapi jika seseorang benar-benar ingin mengubur Pseudo Heavenly Venerate, itu sama sekali tidak mungkin dilakukan tanpa 100 atau jadi Raja Surgawi di puncak surga ke-9. Oleh karena itu, secara alami akan mudah bagi Pseudo Heavenly Venerate untuk menerobos pengepungan seperti itu. Tapi dalam kasus Ling Han, itu tidak mungkin tidak peduli apa, kecuali jika kedua penguasa yang bertanggung jawab atas Akademi Bela Diri mengambil tindakan. Itu tidak mungkin. Raja Surgawi ke-9 surga ini berani mengambil tindakan di depan umum. Jelas mereka pasti sudah memberi mereka pemberitahuan sebelumnya. Selama mereka tidak melukai Ling Han secara serius. Di bawah mereka, Yun Aokong dan anak muda lainnya terus mencibir, mengungkapkan kegembiraan karena mereka akhirnya akan melihat iblis yang menyiksa mereka membayar harganya. Amu, Du Siyi, dan Ken Yue saling memandang, dan semuanya sedikit mengernyit. Mereka berpikir, bagaimana mereka akan menyelesaikan kesulitan seperti itu jika itu adalah mereka. Menghadapi musuh dengan paksa pasti akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Bahkan jika seseorang dapat membunuh beberapa Raja Surgawi, seseorang pada akhirnya akan kewalahan. Apa yang harus dilakukan Ling Han? Sederhana. Dengan seruan perang yang keras, dia bertarung dengan liar tanpa keberatan. Ceroboh, terlalu ceroboh, bukankah ini mempercepat kekalahannya? Ledakan. Semua Raja Surgawi Langit ke-9 meluncurkan serangan mereka bersama-sama. Peraturan beredar dengan mempesona, dan peraturan Dao besar meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan sehingga bahkan Pseudo Heavenly Venerate mungkin akan mengerutkan kening, bukan? Ling Han melontarkan pukulan untuk membalas serangan itu, tapi serangannya terlalu banyak. Beberapa serangan dinetralkan olehnya, sementara beberapa tidak, dan mereka memukulnya. Namun, pemandangan yang menakutkan muncul. Serangan-serangan yang mengenai tubuh Ling Han ini berhamburan menjadi sinar cahaya yang cemerlang, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Apa? Semua Raja Surgawi tertegun. Ini luar biasa, pertahanan macam apa yang dimiliki bocah ini?
Itu praktis supernatural, fisik Raja Surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Setelah mengolah fisik seperti itu, bahkan jika semua Raja Surgawi surga ke-9 meledakkannya bersama, itu tetap tidak akan menyebabkan luka. Hanya Pseudo Heavenly Venerate yang dapat menyebabkan kerusakan pada fisik semacam ini. Jadi, apa yang harus ditakuti Ling Han? Dia mengamuk melalui kelompok Raja Surgawi dan melancarkan serangan secara sewenang-wenang. Dia tidak perlu khawatir tentang pertahanan sama sekali. Di bawah, semua orang yang menyaksikan semua ini tercengang. Dia benar-benar memiliki fisik supernatural seperti itu. Mungkin itu tidak akan kurang bahkan jika dibandingkan dengan Heavenborn. Mungkin pertahanan Heavenborn akan sedikit lebih kuat. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kekuatan pertempuran Heavenborn mampu menembus pertahanan Ling Han? Itu baik-baik saja selama itu cukup berguna. Ling Han berteriak dan meninju dengan keras dengan kedua tinjunya. Tidak hanya kekuatan-kekuatan ini tidak menghargai kontribusinya, mereka bahkan menyalahkannya atas penghancuran makam Raja Surgawi. Ini membuatnya sangat marah. Menurutnya, orang-orang ini harus dilempar ke realm battlefield dan berjuang sendiri atau binasa sendiri. Kalau begitu, biarkan dia membersihkannya sekarang. Ling Han mengirimkan pukulan tanpa keraguan. Hanya dalam 30 menit, lebih dari selusin Raja Surgawi terluka olehnya. Namun, karena Ling Han tidak dapat terus menyalurkan gulungan 9 transformasi surgawi atau teknik petir 5 elemen sepanjang waktu, Raja Langit ini hanya terluka ringan. Dia sangat tidak puas. Dia awalnya berencana untuk membunuh beberapa dari mereka. Namun, kecakapan pertempuran seperti itu mengejutkan mereka masing-masing. Apakah Ling Han seorang Pseudo Heavenly Venerate, dikepung oleh lebih dari 30 Raja Surgawi surga ke-9? Tidak hanya dia tidak ditekan, dia malah melukai lebih dari selusin Raja Surgawi. Tidak ada orang lain dengan kecakapan pertempuran seperti itu. Keluarkan teknik pamungkasmu. Raja Surgawi itu menjadi marah karena penghinaan, dan merasa wajah mereka panas karena malu. Fakta bahwa begitu banyak Raja Surgawi telah bergabung untuk mengepung Raja Surgawi Langit ke-8 telah membuat mereka kehilangan muka, dan mereka bahkan dilukai oleh lawan mereka. Di masa depan, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang bisa mengangkat kepala? Selusin atau lebih Raja Surgawi terus mengikat Ling Han, dan Raja Surgawi lainnya mulai melancarkan serangan pamungkas untuk menghancurkan Ling Han dalam satu gerakan. Ini adalah langkah yang tidak tahu malu, tetapi sangat efektif. Selusin atau lebih Raja Surgawi bahkan dapat menahan Pseudo Heavenly Venerate, jadi tentu saja mereka juga dapat memblokir Ling Han. Oleh karena itu, Ling Han hanya bisa melihat tanpa daya pada Raja Surgawi yang meluncurkan serangan kuat, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan mereka. Tundukkan dia. Seven Celestial Kings memimpin dalam mengumpulkan kekuatan dan meledakkan serangan yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Lebih banyak Raja Surgawi meluncurkan serangan yang kuat untuk menekan Ling Han. Cahaya tak berujung bersinar terang dan menyebar dengan cara yang menyilaukan, seperti kembang api yang indah. Tetapi semua orang yang menonton pertempuran memikirkan hal yang sama. Serangan sengit seperti itu sebaiknya tidak membunuh Ling Han, karena itu akan menjadi masalah besar, dan Lin Clan mungkin muncul. Eksistensi macam apa itu klan Lin? Dengan pemuja surgawi tingkat ke-7 yang bertanggung jawab, bahkan jika Lin Luo tidak akan muncul secara pribadi, Zhou Heng, Lin Xiaoyang, atau Chu Hao bisa saja keluar dan mengalahkan 99% dunia kejadian. Siapa yang mampu memprovokasi mereka? Pancaran serangan menghilang, dan apa yang bisa dilihat di tengah zona pertempuran adalah seberkas cahaya keemasan yang berubah menjadi bentuk bola. Ling Han, dia telah mengaktifkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan secara langsung memblokir serangan kuat dari Raja Surgawi. Dia praktis tidak terluka. Dia masih terluka. Ada luka di lengan dan perut bagian bawah, tapi itu hanya luka ringan. Lagi pula, ada sekitar 30 Raja Surgawi di puncak surga ke-9 yang telah meledakkan serangan kuat secara bersamaan.
jadi bahkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan pun tidak dapat mencegahnya dari cedera. Namun, cedera seperti itu secara alami sepele, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mempengaruhi kecakapan bertarungnya. Mereka harus melihat sesuatu. Semua Raja Surgawi mati rasa karena terkejut. Kekuatan pertahanan seperti itu praktis membuat mereka merasa putus asa, sama sekali tidak ada solusi. Niat membunuh Ling Han berkobar, dan dia akhirnya mengeluarkan pedang iblis surgawi. Jika dia ingin menerobos pertahanan para Raja Surgawi ini dan mulai membunuh mereka, sangat mustahil untuk melakukannya hanya dengan kekuatannya sendiri. Kemudian dia akan menggunakan alat yang paling berharga. Hahaha, ketika mereka melihat Ling Han mengeluarkan senjata seperti itu, semua Raja Surgawi surga ke-9 tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mengambil sesuatu yang begitu compang camping hanya untuk bersenang-senang? Mereka tidak menggunakan alat surgawi apapun. Pertama, itu karena Divine Metal langka, dan tidak mungkin setiap orang bisa mendapatkan sepotong. Kedua, mereka ingin menangkap Ling Han, jadi mereka secara alami tidak akan menggunakan alat surgawi apapun. Kalau tidak, ada kemungkinan dia akan terbunuh atau terluka parah, yang bukan niat awal mereka. Baru saja, mereka terkejut karena semua serangan kuat mereka diblokir oleh Ling Han, tapi sekarang mereka tertawa terbahak-bahak. Ling Han juga tertawa. Sekarang orang-orang ini tertawa, tetapi mereka akan menangis nanti. Dia mengambil langkah, seni tubuhnya meledak, dan kecepatannya begitu hebat sehingga dia sudah berada di depan satu orang. Dia menebas dengan pedangnya. Sekarang semua Raja Surgawi ini tahu bahwa seni tubuhnya luar biasa, jadi mereka bergerak dalam kelompok 2 orang. Ketika satu orang diserang, orang lain akan membantu mengatasinya. Oleh karena itu, 2 Raja Surgawi secara bersamaan mengirimkan serangan untuk melawan Ling Han. Cahaya dingin menyilaukan, dan 9 surga bergetar. Meskipun kedua Raja Surgawi telah meledakkan serangan mereka, di tengah pusaran cahaya dingin, mereka pasti terpotong menjadi 2. Ditebas di pinggang seolah mereka bukan apa-apa. Ini, apa yang terjadi di sini? Bahkan jika pedang yang compang camping dan patah itu adalah alat surgawi, Raja Surgawi surga ke-9 juga berdiri di puncak peraturan. Dengan mereka terjalin dalam grid Dao, bahkan alat surgawi pun tidak bisa membunuh mereka. Tapi dengan satu tebasan, kedua Celestial King terpotong menjadi 2. Ini terlalu konyol, bukan? Setelah sekian lama, seseorang akhirnya tergagap dengan susah payah, surgawi. Alat penghormatan surgawi. Chapter 2688. Dianggap sebagai Kaisar Agung. Alat penghormatan surgawi, kekuatan tertinggi. Ling Han berdiri dengan pedang di tangan. Itu berbintik-bintik karat seperti pisau yang telah lama disimpan di gudang kayu. Tapi siapa yang berani meremehkan pedang ini sekarang? Ini adalah alat yang sangat berharga, dan membunuh Raja Surgawi seperti permainan anak-anak. Jadi bagaimana jika kekuatan Ling Han rendah? Bahkan jika itu adalah seorang anak berusia 10 tahun yang memegang pedang surgawi yang tiada taranya, konsekuensi dari orang dewasa yang mengambilnya secara langsung hanya akan menyebabkan dia terluka parah. Selain itu, kekuatan Ling Han sama sekali tidak lemah, dan tidak kalah dengan puncak surga ke-9. Bahkan, dia bahkan bisa menekannya secara terbalik. Untuk sesaat, darah mengucur dari langit, berduka atas meninggalnya kedua Raja Surgawi. Semua Raja Surgawi gemetar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan berkembang menjadi keadaan seperti itu. Sekarang, apakah kalian semua merasakan sakitnya? Kata Ling Han mengancam, dan dia menebas lagi tanpa ragu sedikit pun. Karena dia sudah mulai membunuh, mengapa dia harus menahan diri? Dia tidak akan main-main dengan orang secara sukarela, tetapi jika ada yang mengacaukannya, dia akan memukul mereka sampai mereka mengalami rasa sakit yang dalam. Membunuh. Ling Han meledak dengan kekuatan seni tubuh, dan kecepatannya mencengangkan. Dia menebas dengan Divine Demon Sword di tangannya, tidak membutuhkan teknik sama sekali.
Ini adalah senjata pamungkas yang tak terkalahkan. Segera, 30 Raja Surgawi melarikan diri ke segala arah. Sudah ada contoh yang diletakkan di depan mereka. 2 Raja Surgawi surga ke-9 dengan mudah dipotong menjadi 2, semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Ketika kekuatan destruktif dari alat yang sangat berharga menyapu mereka, Raja Surgawi manapun hanya akan terbunuh di tempat. Siapa yang ingin menjadi yang ketiga? Mereka awalnya hanya massa yang sulit diatur, dan tentu saja mereka akan bersatu ketika mereka berada di atas angin. Tetapi dalam menghadapi bahaya, mereka secara alami hanya akan peduli pada diri mereka sendiri, tanpa memperhatikan hidup atau mati orang lain. Namun, Ling Han bahkan lebih cepat. Dia mengejar satu, menebas dengan pedang iblis surgawi, dan, tentu saja, Raja Surgawi ini terpotong menjadi 2. Darah berceceran di mana-mana, dan sekali lagi memicu bencana alam yang hebat. Terakhir kali Ling Han mulai membunuh seperti ini, dia bergantung pada menara hitam untuk meningkatkan kekuatan untuk membantai banyak Raja Surgawi di alam asing. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia akhirnya bisa membantai Raja Surgawi dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, mereka semua adalah Raja Surgawi surga ke-9, dan sikap mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Setelah mendaki dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, Ling Han akhirnya mencapai puncak jalan surgawi, dan memiliki kualifikasi untuk memandang rendah seluruh dunia. Dia bisa dianggap sebagai kaisar yang hebat. Ling Han terus mengejarnya, dan jeritan mengerikan terus berlanjut. Dia mengejar satu demi satu Raja Surgawi, dan mereka masing-masing ditebas oleh pedangnya. Dengan kekuatannya dan kekuatan pedang iblis surgawi, tidak ada yang bisa memblokir serangan pedang apapun. Namun, pada saat Ling Han telah membunuh orang ke-11, Raja Surgawi yang tersisa telah melarikan diri ke kejauhan, dan tidak mungkin mengejar mereka. Namun, dia telah membunuh 11 Raja Surgawi dalam satu pertempuran, dan menakuti 20 atau lebih yang tersisa, dan mereka semua adalah Raja Surgawi di puncak surga ke-9 pada saat itu. Bukankah ini cukup? Dia adalah Raja Surgawi terkuat sejauh ini, bukan? Sangat. Bahkan jika He Yufeng datang, dia tidak akan berhasil. Dia hanya akan dipukuli habis-habisan dan melarikan diri dengan malu. Bukan karena He Yufeng lemah, tetapi alat penghormatan surgawi terlalu kuat. Siapa yang mengira bahwa Ling Han benar-benar akan mengambil alat penghormatan surgawi, yang sangat mendominasi sehingga menyelesaikan situasi, dan dengan tegas menetapkan statusnya sebagai Kaisar Agung Raja Surgawi. Setelah pertempuran ini, sepertinya tidak akan ada lagi Raja Surgawi yang berani menantang Ling Han. Amu dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Jika itu pertarungan yang adil, mereka secara alami tidak akan takut pada Ling Han. Namun, jika itu adalah Raja Surgawi dengan alat penghormatan surgawi di tangan, bahkan mereka tidak akan berdaya. Pertempuran ini memiliki konsekuensi yang luas. Klan bangsawan yang terlibat semuanya gemetar. Mereka tidak menyangka kekuatan Ling Han begitu kuat. Siapa di antara mereka yang berani membuat masalah pada Ling Han lagi? Lebih dari 10 Raja Surgawi surga ke-9 telah mati sia-sia. Siapa yang meminta mereka untuk tidak menjadi murid Akademi Bela Diri? Jika Yang Mulia Surgawi di medan perang realem tidak akan kembali, Ling Han akan benar-benar dapat melakukan apapun yang dia suka di seluruh dunia, dan mungkin bahkan Pseudo Heavenly Venerates mungkin tidak dapat menekannya, bukan? Saat sosok Ling Han turun, dia melirik Yun Aokong dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuh kalian. Selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya, Anda akan tetap berada di bawah perlindungan peraturan Akademi Bela Diri." Baru saat itulah Yun Aokong dan yang lainnya menghela nafas lega, merasakan sensasi keringat dingin di dahi mereka. "Tapi kalian semua akan melaporkan lokasi tanah leluhur kalian," tambah Ling Han. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Dia tidak akan mengenakan biaya ke markas mereka, kan? Kenapa ditunda? Ling Han memelototi mereka.
Yun Aokong dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan dengan cepat mengungkapkan keberadaan klan masing-masing. Faktanya, mereka tidak bisa mempercayainya. Akankah Ling Han benar-benar berani bergerak melawan klan mereka? Orang harus tahu bahwa mereka semua adalah kekuatan tingkat surgawi, dan latar belakang mereka sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dibayangkan oleh Raja Langit-Langit ke-8 yang lemah. Begitu mereka pergi, Amu dan yang lainnya datang. Saudara muda Ling, sepertinya kamu terjebak di kemacetan di depan surga ke-9, Du Si berbicara lebih dulu. Saya pernah ke sana, tingkat ini sangat sulit untuk dijelaskan. Beberapa orang telah melewatinya setelah puluhan ribu tahun, sementara yang lain masih berada pada level yang sama selama jutaan dan jutaan tahun. Lebih jauh lagi, semakin tinggi bakat seseorang, semakin sulit untuk diterobos. Ini adalah tanda bahwa langit dan bumi mengincarmu. Ling Han mengangguk, mengingat penghalang langit dan bumi, tentu saja akan dilanda kesulitan. Kami juga sudah terlalu lama terjebak di puncak surga ke-9. Kami berniat untuk pergi ke Burst Cloud Volcano untuk pelatihan. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya di mana bahaya mengintai di setiap langkah. Anda bisa ikut dengan kami, mungkin Anda bisa menemukan peluang untuk terobosan. Amu juga berbicara. Ling Han berpikir sejenak, kapan kau meninggalkan? Hanya dalam beberapa hari ke depan. Kalau begitu kalian semua bisa pergi dulu. Saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Setelah saya selesai, saya akan bertemu dengan kalian semua di Burst Cloud Volcano. Baik, Amu dan yang lainnya pergi, dan Ling Han kembali ke kediamannya. Dia sedang merencanakan rencana perjalanannya karena dia ingin melakukan perjalanan untuk mengunjungi pasukan yang baru saja mengepungnya, dan minta mereka memberinya penjelasan untuk masalah ini. Jadi dia adalah sasaran empuk untuk diganggu, bukan? Lebih dari 30 Raja Surgawi berasal dari total 9 kekuatan. Dia percaya bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan yang mengganggu rantai keuntungan pasar gelap di makam Raja Surgawi. Pasukan lain mungkin belum datang untuk menyelesaikan perhitungan dengan Ling Han, atau mereka belum bergerak. Ling Han tidak peduli. Dia hanya tahu bahwa jika ada yang mengulurkan pisau kepadanya, dia akan membalasnya dengan tinjunya. Beberapa saat kemudian, anjing hitam besar itu tiba. Brad, kamu sangat kuat. Matanya bersinar. Rata-rata saja, jawab Ling Han sambil tersenyum. Apakah pedang iblis surgawi benar-benar berhasil ditingkatkan? Anjing hitam besar itu hampir tidak percaya. Ling Han mengangguk. Betul sekali, besar. Anjing hitam besar itu menamparkan cakarnya dengan keras, lalu menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Heavenborn telah pergi ke Realm Battlefield. Jika tidak, kita bisa melakukan pukulan mengejutkan malam ini. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Ada yang mulia surgawi yang bertanggung jawab di sini. Terlalu sulit untuk melakukan hal-hal buruk di bawah hidung mereka. Bahkan lebih baik dia pergi ke Realm Battlefield. Selama kita menemukannya, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Betul sekali, anjing hitam besar itu mengangguk. Sebelum itu, mari kita selesaikan beberapa akun, kata Ling Han, kakek anjing suka itu. Anjing hitam besar itu mengangguk dengan gembira. Dengan siapa kita menyelesaikan perhitungan? Setelah mendengar Ling Han menyebutkan nama masing-masing pasukan, anjing hitam besar itu hanya bisa berkedut. Kakek anjing mengambil kembali apa yang baru saja dia katakan. Anda harus pergi sendiri karena sepertinya saya mengalami diare. Ini semua adalah kekuatan tingkat yang mulia surgawi. Siapa yang tahu betapa menakutkannya latar belakang mereka, dia pasti tidak ingin pergi mencari kematian. Tidak apa-apa, semua yang mulia surgawi berada di medan perang alam. Selain itu, ayo bawa Wali bersama kita, kata Ling Han sambil tersenyum. Masuk akal, anjing hitam besar itu mengangguk. Kemampuan Wali untuk mematahkan formasi adalah yang terbaik. Dengan adanya dia, keamanan mereka akan sangat meningkat. Mereka pergi mengunjungi Wali. Wali awalnya enggan untuk pergi.
tetapi begitu Ling Han mengeluarkan 3 keping logam surgawi, dia setuju. Chapter 2689. Pengumpulan hutang dimulai. Klan Wang telah mengirim lebih dari selusin keping Divine Metal, tetapi Ling Han tidak menggunakan semuanya. Sekarang logam surgawi tidak terlalu penting baginya, itu hanya pantas baginya untuk menggunakannya untuk melunasi hutang lama ke wali. Setelah membayar apa yang harus dibayar, Ling Han dan yang lainnya berangkat sesuai dengan rute yang telah dia rencanakan, dan memulai perjalanan mereka ke setiap klan untuk mencari penjelasan. Klan Liu adalah yang paling dekat dengan mereka, tetapi bahkan dengan kecepatan ketiganya berjalan kaki, butuh 1 bulan perjalanan untuk mencapai tempat itu. Mereka tidak langsung menyerbu tempat itu. Memang, klan Liu memiliki penghormatan surgawi tingkat ketiga. Meskipun dia sudah pergi ke realm battlefield lebih awal, dan hanya akan kembali sekali dalam waktu yang lama, siapa yang tahu formasi seperti apa yang akan dibuat oleh Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga, mungkin yang bahkan bisa membunuh Pseudo Heavenly Venerate. Akan bijaksana untuk berhati-hati. Wali melangkah lebih dulu, dan menembakkan seberkas lampu hijau untuk memindai dan memeriksa situasi sebenarnya dari klan Liu. Setelah 100 juta tahun, Wali juga telah mengekstraksi semua energi di gulungan dimensi, dan efisiensi konversinya jauh melebihi kemampuan Ling Han. Ling Han tidak tahu apakah kecakapan pertempuran Wali telah meningkat, tetapi kemampuan pemindaiannya ini memang telah ditingkatkan beberapa ratus kali lipat, dan di bawah penyaluran niatnya, lampu hijau bersinar beberapa ratus meter sebelum menjadi transparan dalam warna, seperti sinar matahari, dan bahkan Yang Mulia Surgawi tidak akan bisa membedakannya. 19 makhluk dengan indeks vitalitas sekitar 13.000 dan 37 makhluk dengan indeks vitalitas sekitar 12.000, kata Wali saat dia mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi sebenarnya dari klan Liu. Hanya ada 19 Raja Surgawi Surga ke-9, yang tidak cukup untuk melawan mereka. Ling Han menghela nafas dengan sedih, dan kemudian dia tertawa lepas. 19 Raja Surgawi Surga ke-9 hampir tidak bisa berhasil memblokir 2 Pseudo Pemuja Surgawi, dan di dunia ini di mana Yang Mulia Surgawi tidak akan muncul, apa yang perlu dikhawatirkan? Selain itu, bahkan jika ada Pseudo Heavenly Venerate, bagaimana dia berani menyinggung klan Liu? Tidakkah dia takut bahwa Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga dari klan Liu akan mundur? Berat. Apakah kita benar-benar akan melakukannya? Anjing hitam besar itu bertanya. Dia masih sedikit ketakutan. Lagi pula, Karmic Life Heavenly Venerable hanya menjadi first tier Heavenly Venerable saat itu, jauh lebih rendah dari Liu Clan. Tentu saja, Ling Han mengangguk. Dia tidak memprovokasi siapapun atau menimbulkan masalah bagi siapapun. Namun 9 kekuatan utama ini ingin menangkapnya karena meramu pil alkimia. Bagaimana dia bisa membiarkan slide ini? Apakah ada kekuatan di tingkat Yang Mulia Surgawi? Ling Han bertanya pada Wali. Wali menggelengkan kepalanya. Tidak. Karena Wali mengatakan tidak ada, maka memang harus begitu. Kalau dipikir-pikir, itu akan benar, dengan prestise dari Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga selain 19 Raja Surgawi Surga ke-9. Apakah mereka membutuhkan yang lain? Ayo pergi. Ling Han keluar lebih dulu. Anjing hitam besar itu ragu sejenak, dan mengikutinya, sementara hanya Wali yang tetap di tempat yang sama, dan mengubah tubuhnya menjadi batu. Jika bukan karena Ling Han dan anjing hitam besar yang menyaksikan transformasi dengan mata kepala sendiri, tidak mungkin membedakannya dari batu lain. Aku tidak akan pergi, kata Wali. Saya seorang prajurit perang analitis, bukan seorang pejuang. Lebih baik kakek anjing bertugas membersihkan medan perang, dan menyelesaikan semuanya di akhir. Anjing hitam besar menjadi ketakutan. Kamu ikut denganku? Ling Han meraih anjing hitam besar itu. Tidak apa-apa bagi Wali karena dia hanya membantu. Tetapi anjing hitam besar itu ingin menuai tanpa menabur. Tidak, jangan. Anjing hitam besar itu menendang kaki belakangnya dengan gila-gilaan,
menunjukkan ekspresi sedih seperti akan dimakan sebagai daging anjing. Keduanya, yang satu berjalan dan yang lainnya berteriak, segera sampai di depan pintu klan Liu. Sebenarnya, ini adalah sebuah kota, tapi itu sepenuhnya milik klan Liu. Meskipun ada beberapa orang di kota yang bermarga bukan Liu, mereka semua adalah anggota keluarga besar klan Liu, dan mereka membentuk struktur besar klan Liu bersama dengan beberapa pelayan. Ada seorang penjaga di pintu, dan melihat Ling Han menyeret seekor anjing hitam besar. Meskipun itu sangat aneh, dia masih dengan patuh melangkah maju, dan bertanya, "Siapa itu?" Ling Han menghentikan langkahnya, dan berkata, "Beritahu mereka yang memiliki wewenang untuk berbicara dan memutuskan, dan katakan bahwa Ling Han ada di sini untuk menagih hutang." Penagihan hutang, datang ke sini ke klan Liu. Ada 4 penjaga di pintu masuk, dan mereka semua mencibir ketika mendengar ini. Tempat seperti apa klan Liu itu? Itu adalah tempat suci yang diawasi oleh Yang Mulia Surgawi. Apakah Anda di sini untuk mengadili kematian? Penghinaan. Seorang penjaga segera melompat keluar. Tanpa mengetahui kekuatan Ling Han, tentu saja mereka tidak akan memberitahu atasan. Kalau tidak, klan Liu mungkin membuat keriuhan besar. Tetapi pengunjung itu sebenarnya bisa saja seseorang dari tingkat sungai gunung. Bukankah itu akan membuat klan Liu menjadi bahan tertawaan dunia? Dan mereka akan dihukum berat. Turunkan dia. Dia bergerak dan meraih Ling Han. Ling Han menginjak kakinya dengan ringan, dan tanah tiba-tiba terbelah, retakan memanjang dari bawah kakinya sampai ke tembok kota. Ketika mencapai akar tembok kota, ia tidak berhenti, tetapi terus bergerak ke atas. Retakan besar segera muncul di tembok kota seolah-olah itu adalah mulut yang menyeringai. Penjaga yang bergerak sebelumnya tersandung, dan tubuhnya bergoyang sejenak sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Dia menatap dengan ngeri pada retakan di sekelilingnya, dan berbalik mengikuti perluasan retakan itu. Ketika dia melihat bahwa tembok kota telah rusak, dia praktis ketakutan setengah mati. Tembok kota ini telah disempurnakan dan ditingkatkan oleh banyak Raja Surgawi, dan itu cukup untuk menahan beberapa serangan dari Raja Surgawi tingkat tinggi. Tetapi Ling Han hanya menginjak kakinya, dan tembok kota itu retak terbuka. Tidak ada serangan langsung sama sekali. Bukankah ini bukti yang cukup tentang seberapa kuat kekuatan Ling Han? Keempat penjaga itu gemetar bersamaan. Ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Hanya saja mereka masih bingung. Tidak peduli seberapa kuat Ling Han, dia tidak bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga. Mengapa dia berani menyerbu ke sini ke pintu klan Liu? Apa yang sedang terjadi? Suara tajam terdengar, dan sesosok terbang keluar dari dalam kota dan mendarat di gerbang kota. Dia menunjuk ke celah di tembok kota dan menginterogasi keempat penjaga. Ini adalah seorang pria muda. Menilai dari nyala kehidupan, dia telah berkultivasi paling banyak selama ratusan juta tahun, tetapi sudah dibungkus oleh pita cahaya warna-warni. Dia adalah Raja Surgawi surga pertama, yang benar-benar luar biasa. Keempat penjaga itu masih mati rasa, dan setelah mendengar apa yang dikatakan, mereka semua menunjuk ke arah Ling Han. Pria muda itu memandang Ling Han, dan tidak bisa menahannya saat sudut mulutnya berkedut. Kombinasi macam apa pasangan ini? Ling Han tampak normal, tetapi dia sedang menggendong seekor anjing hitam besar, dan anjing hitam besar ini terlalu abnormal. Meskipun bulunya halus seperti satin, dia mengenakan celana dalam besi hitam yang memantulkan cahaya dingin. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ada aura vulgar yang terpancar darinya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menghancurkan gerbang Liu klan kita. Pria muda itu tahu bahwa dia sendiri tidak akan mampu melakukan ini, dan bahwa kekuatannya pasti tidak sebanding dengan Ling Han. Tetapi ketika dia menanyakan hal ini, ada aura kesombongan dan kesombongan dalam dirinya. Dia benar-benar memandang rendah Ling Han. Ini adalah arogansi anggota klan mulia tingkat surgawi yang mulia. Mereka seperti, jadi bagaimana dengan itu?
Mengingat Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga sebagai leluhur saya bisa menjadi sombong dan pengganggu yang sombong. Jika Anda tidak setuju, maka saya akan menghancurkan Anda. Ling Han menghela nafas, mengulurkan tangan kirinya, dan menamparkan pemuda itu ke udara. Dengan jenis kekuatan yang dia miliki sekarang, karena dia sudah bergerak, bagaimana Raja Surgawi Surga pertama dapat memblokirnya? Terkena tamparan di wajahnya, pemuda itu tiba-tiba dikirim terbang, dan secara kebetulan tertanam di celah tembok kota, seperti hiasan. Orang ini adalah keturunan langsung dari garis utama klan Liu. Karena itu, melihat ini, keempat penjaga itu tiba-tiba bereaksi, dan buru-buru berteriak keras, "Fu! Tuan muda marah." Seorang penjaga menunjuk ke arah Ling Han sambil berkata, Kamu dalam masalah besar. Cepat, dapatkan bala bantuan, teriak penjaga kedua dengan cemas. Ling Han tersenyum. Dia dengan mudah mengambil kursi, duduk, dan sambil tersenyum berkata, "Jangan khawatir, saya akan menunggu di sini." Cepat pergi dan panggil seseorang. Terlalu sombong, dia terlalu sombong. Keempat penjaga itu sangat marah. Setelah menerobos masuk ke klan Liu dan menyerang tanpa menahan diri, Ling Han masih begitu santai. Chapter 2690. Berikan kompensasi atas kerugian saya. Han kecil, cepat lepaskan anjing kakek, teriak anjing hitam besar itu. Ling Han melonggarkan cengkeramannya, dan anjing hitam besar itu segera lari. Sambil berlari, dia juga berseru, "Aku akan mencarimu. Jika kamu kalah, kakek anjing akan keluar untuk menyelamatkanmu." Siu, dia lari dan menghilang. Anjing sialan ini benar-benar pengecut dan hanya tertarik menyelamatkan lehernya sendiri. Lagi pula Ling Han tidak keberatan. Bahkan, dia menutup matanya, dan tampak acuh tak acuh. Keempat penjaga itu gemetar ketakutan. Liu Fuming masih tertanam di tembok kota, dengan keempat anggota tubuhnya menjuntai, dan tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Jika seseorang dari klan Liu keluar untuk bertanya, bagaimana jawaban mereka? Tampaknya apapun yang Anda takutkan akan terwujud. Beberapa saat kemudian, 3 sosok tiba dalam sekejap. Meskipun ketiganya tiba hampir bersamaan, mereka tidak berkumpul, tetapi secara terpisah bergegas ke sini dari 3 penjuru kota. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Fuming terluka? Dan siapa orang ini? Mereka bertiga melirik ke sekeliling, terlihat sangat marah. Siapa yang berani datang ke klan Liu untuk menyebabkan cedera, dan bahkan merusak tembok kota klan Liu? Itu dia. Keempat penjaga buru-buru menunjuk Ling Han. Namanya Ling Han. Ling Han. 3 orang yang datang semuanya mengerutkan kening. Sepertinya mereka belum pernah mendengar nama itu. Kedengarannya akrab. Salah satu dari mereka memeras otak beberapa saat, dan merasa seolah-olah dia pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Dia tidak bisa membantu tetapi terus mencoba yang terbaik untuk mengingatnya lagi. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani datang ke klan Liu untuk melakukan kejahatan, maka kamu pasti lelah hidup, kata seorang pria berpakaian hijau. Dia adalah Raja Surgawi Langit Ketiga, dan wajahnya penuh kesombongan. Bahkan jika kamu adalah Raja Surgawi Surga ke-9, kamu hanya bisa bersujud atau berlutut di sini. Ini adalah arogansi anggota klan Liu. Tidak peduli siapa Ling Han, bahkan jika dia adalah Raja Surgawi ke-9, klan Liu tidak takut atau takut. Ling Han menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar terbiasa sombong dan mendominasi, dan bahkan tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar. Dia melambaikan tangannya dan memukul pria berbaju hijau dengan sikap acuh tak acuh yang sama seperti sebelumnya. Itu adalah pukulan lain di udara kosong seperti sebelumnya, seolah-olah dia sedang memukul nyamuk. Ketika serangan itu mendarat, pria berbaju hijau itu langsung dikirim terbang, dan dia terjebak erat di celah tembok kota dekat Liu Fuming, dengan satu di atas yang lain, seolah-olah mereka sedang mencoba memperbaiki retakan di dinding. Dengan tubuh mereka sendiri,
betapa kurang ajarnya kamu. Kamu benar-benar berani bergerak." Pria berbaju merah itu berteriak dengan keras. "Pria ini terlalu ceroboh. Bagaimana dia bisa begitu kurang ajar? Kamu juga bisa bergabung dengan mereka." Ling Han melambaikan telapak tangannya lagi, dan pria berbaju merah itu juga tertanam di celah itu. "Kamu adalah Ling Han." Ling Han itu. Akhirnya, pria lain itu akhirnya ingat di mana dia pernah mendengar nama Ling Han. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa dua orang di sekitarnya telah menghilang. Saat dia berbalik untuk mencari mereka, dia menemukan keduanya tertanam di tembok kota bersama. Itu benar-benar terlalu brutal. Dia memikirkan legenda tentang Ling Han, yang telah membunuh lebih dari 10 Raja Langit ke-9 dalam satu pertempuran. Mereka semua adalah Raja Surgawi di puncak surga ke-9. Bahkan untuk kekuatan Heavenly Venerable Tier seperti mereka, dibutuhkan beberapa zaman untuk mengasuh Raja Surgawi untuk mencapai puncak surga ke-9. Jatuhnya satu berarti sumber daya yang tak terhitung jumlahnya telah habis dengan sia-sia. "Sekarang kamu tahu siapa aku?" Ling Han tersenyum, tapi dia tetap melambaikan tangan kanannya tanpa ragu. "Pa, orang terakhir juga dikirim terbang, dan tertanam di celah tembok kota. Saya selalu adil dalam melakukan sesuatu. Karena akulah yang memecahkan tembok, aku akan memperbaikinya," kata Ling Han pada dirinya sendiri. Ketika keempat penjaga mendengarnya, sudut mulut mereka berkedut. Mereka berpikir, bagaimana Anda bisa memperbaiki tembok seperti ini, mengisinya dengan Raja Langit satu demi satu? Ini terlalu boros, dan klan Liu akan sangat marah. Benar saja, Raja Surgawi lainnya muncul setelah beberapa saat. Kali ini lebih banyak orang yang datang karena semakin lama jeda dari waktu sinyal peringatan dikeluarkan, semakin banyak orang yang akan menerima berita tersebut. Selain itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berita bahwa sinyal peringatan diselesaikan untuk tiba, semakin alami tampaknya ada sesuatu yang tidak beres, dan ini harus mengingatkan makhluk kuat tertentu. Siu, siu, siu. Lebih dari selusin Raja Langit terbang dari berbagai penjuru kota. Ketika mereka melihat bahwa tembok kota telah retak terbuka, dan dipenuhi oleh 4 Raja Surgawi dari klan mereka sendiri, mereka semua memiliki kilatan dingin di mata mereka. Siapa yang bisa begitu kurang ajar? Apakah dia ingin mati? Kamu bajangan. Beraninya kamu masih duduk, cepat, berlutut dan terima hukuman matimu. Seorang pria muda melompat keluar. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi surga kedua. Tetapi ada klan di surga kelima dan surga keenam di dekatnya. Jadi dia secara alami penuh percaya diri dan tak kenal takut. Bising, Ling Han dengan dingin mendengus, dan melambaikan telapak tangannya ke arah pemuda itu di udara. Penghinaan. 2 Raja Surgawi surga keenam segera menggeram. Beraninya dia melakukan kekerasan di depan mereka. Mereka berdua bergerak, menghadapi serangan masuk Ling Han. Peng, peng, peng. Ditemani oleh 3 pukulan, 2 Raja Surgawi surga keenam dan pemuda di surga kedua dari sebelumnya sama-sama dikirim terbang dengan serangan telapak tangan, dan tertanam di tembok kota. Ini, semua Raja Surgawi lainnya dari klan Liu mau tidak mau merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Ini terlalu biadab. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Langit ke-6 menjadi seperti mainan di depan Ling Han, dikirim terbang hanya dengan tamparan biasa di udara. Ling Han menatap tembok kota, dan berkata pada dirinya sendiri, ini masih kurang lebih selusin. Jika diisi dengan selusin orang lagi, tembok kota akan ditambal, meski dengan cara yang ceroboh. Mendengar ini, Raja Surgawi lainnya dari klan Liu sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka semua mundur satu persatu. Sekarang yang terkuat di antara mereka hanyalah Raja Surga kelima, yang tidak akan berdaya seperti domba di depan Ling Han. Weng, tekanan yang mengerikan turun, dan seorang elit turun dari langit, terbungkus 9 pita cahaya warna-warni. Raja Surgawi surga ke-9 telah datang. Akhirnya, elit sejati muncul. Penatua Qiyuan yang datang. Penatua,
tolong ambil tindakan dan tekan penjahat ini. Para Raja Surgawi dari klan Liu itu berteriak serempak. Sekarang pilar kekuatan mereka telah datang. Mereka tiba-tiba menjadi tangguh. Nama Raja Surgawi Surga ke-9 adalah Liu Qiyuan. Dia memandang Ling Han, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jadi, teman Ling yang telah tiba. Mengapa tidak menunjukkan identitas Anda dengan jelas sehingga Liu Clan dapat menerima Anda sebagai tamu dengan baik?" Apa? Mendengar ini, semua yang lain dari klan Liu tertegun. Apakah yang lebih tua sudah gila untuk bersikap sopan kepada penjahat? Mereka adalah Liu Clan, dengan third tier Heavenly Venerate yang bertanggung jawab untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Raja Surgawi Surga ke-9. Bahkan jika itu adalah Pseudo Heavenly Venerate yang datang, dia harus bersikap hormat dan sopan. Ling Han tersenyum ringan. "Saya di sini untuk menagih hutang. Anda hampir tidak bisa dianggap sebagai penanggung jawab. Saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana Anda akan membayar kerusakan saya setelah mengirim orang ke Akademi Bela Diri untuk mengepung saya? Mengkompensasi kerusakan Anda?" Liu Qiyuan hampir melompat keluar. "Kamu membunuh 2 Raja Surgawi Surga ke-9 dari klan Liu kami, namun masih ingin klan Liu memberimu kompensasi?" Namun, memikirkan kebrutalan Ling Han, lebih dari 30 Raja Surgawi di puncak surga ke-9 telah menyerang secara bersamaan pada saat itu. Tetapi hasilnya bukan hanya mereka gagal mengalahkan Ling Han, lebih dari 10 Raja Surgawi di puncak jalan surgawi telah menemui ajalnya. Mereka telah menderita kerugian besar. Sekarang, klan Liu hanya memiliki 19 Raja Surgawi Surga ke-9, dan tidak ada seorang pun dengan kekuatan Pseudo Heavenly Venerate. Bagaimana mereka bisa menghadapi pembunuh brutal ini? Ling Han, jangan lupa bahwa ini adalah klan Liu. Lagi pula, tetua agung kita adalah yang mulia tingkat ketiga. Liu Qiyuan berkata dengan nada mengancam. Sekarang dia hanya berharap itu akan menakuti Ling Han. Ketika sesepuh dari klan Liu kembali di masa depan, dia secara alami akan menekan Ling Han. Itu akan semudah membalikkan tangannya. Ling Han tertawa terbahak-bahak. "Jika aku takut, mengapa aku datang?" Dia menarik senyumnya dan mengetuk sandaran tangan kursi. "Jangan buang waktuku. Jika Anda tidak memikirkan dengan hati-hati tentang cara memberikan kompensasi kepada saya, maka saya akan masuk dan mengambilnya sendiri." Bersambung ke chapter 2691. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortoro Kai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.